ダブル、トリプル、クアドラプル、クリティクル。お前には今日限りで勇者パーティーを抜けてもらう。あんたがいたんじゃ迷惑ってこと。もう俺の居場所はないんだな。今まで世話になったな。Orhan adalah pendiri kelompok petualang peringkat S terkuat. Namun, ia justru dikeluarkan oleh teman-temannya sendiri karena sihir pendukung miliknya dianggap tidak cukup berguna jika dibandingkan dengan milik orang lain. Padahal, sejak awal Orhan bukanlah seorang penyihir. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali pada kemampuan dan hasrat sejatinya, seni berpedang, dengan tekad untuk menjadi petualang terhebat yang pernah ada. Sendirian, Orhan mengembara tanpa tujuan di dalam dungeon. Wajahnya tampak lelah, seolah jenuh dengan keberadaannya sendiri, hingga ia berpapasan dengan seekor tikus iblis. Ia pun menarik pedangnya, senjata yang sudah lama tidak ia gunakan. Menghadapkan wajahnya ke arah monster itu, Orhan menebasnya dengan satu serangan bersih yang mematikan. Saat itu ia menyadari bahwa dirinya sedikit berkarat setelah begitu lama tidak mengayunkan pedang. Aksi itu menarik perhatian tikus-tikus lain di dungeon, yang segera berlarian menghampirinya dan mencoba menyerang. Namun, makhluk-makhluk itu sama sekali bukan tandingan bagi pencipta kelompok pahlawan. Dengan gerakan cepat, Orhan menghabisi mereka satu persatu. Ia menatap inti-inti monster yang berserakan di lantai dungeon, dan berpikir bahwa dirinya mungkin tidak separah yang ia kira. Barangkali masih ada harapan baginya sebagai pendekar pedang solo. Namun, sebelum sempat berbalik badan, Orhan dikepung oleh sekelompok goblin yang jauh lebih kuat dibandingkan tikus iblis. Ia menyadari hal itu dengan jelas. Tak ingin mengambil risiko, ia menggunakan sihir pendukungnya pada dirinya sendiri, meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu, membuat tubuhnya lebih tangguh, dan pedangnya jauh lebih mematikan. Para goblin pun menyerang, tetapi mereka tetap bukan lawan bagi kecepatan dan keterampilan Orhan. Hasil pengalamannya berada di kelompok peringkat S. Ia membantai mereka satu demi satu, sembari menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar mencoba menggunakan sihir pendukungnya pada diri sendiri sebelumnya. Dan kini ia merasakan betapa luar biasanya kekuatan itu. Setelah gelombang pertama goblin tumbang, Orhan hampir saja menurunkan kewaspadaannya. Namun, sebelum sempat menarik napas, gelombang kedua goblin menyerangnya secara frontal. Menyadari bahwa efek sihir pendukungnya akan segera berakhir, Orhan melompat maju dan menebas semua goblin yang menghalangi jalannya. Bahkan mengejar satu di antaranya hingga akhir untuk mengirimnya ke neraka. Tak lama kemudian, efek sihir pertahanannya pun memudar. Saat itulah Orhan menyadari bahwa mantranya hanya bertahan selama 3 menit dalam pertempuran. Artinya, ia harus sangat berhati-hati dalam menentukan kapan dan bagaimana menggunakannya. Tiba-tiba, gelombang ketiga goblin yang seolah tak ada habisnya memasuki dungeon dan berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh, berniat menghabisinya. Sekali lagi, Orhan berhasil mengungguli mereka dan mulai membunuh satu persatu. Ketika menyadari bahwa sihirnya hampir berakhir, ia kembali mengaktifkan mantranya di saat-saat terakhir untuk melanjutkan serangan, hingga goblin terakhir dari gerombolan itu akhirnya tewas. Saat cahaya kehidupan memudar dari mata goblin terakhir, sebuah kenangan pahit kembali menghantui pikirannya. Ia teringat suatu sore ketika Oliver memasuki ruang kerjanya bersama Anali dan Derek, lalu dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka akan mengeluarkannya dari kelompok pahlawan. Orhan tertegun, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia menoleh ke arah Oliver, menanyakan apa sebenarnya maksud dari semua itu. Bukankah mereka sahabat sejak lama? Namun Oliver tetap dingin dan penuh perhitungan, mengatakan bahwa fakta mereka berasal dari desa yang sama tidak menutupi kenyataan bahwa Orhan adalah anggota paling tidak berguna di tim. Anali dan Derek ikut menimpali, mengklaim bahwa keberadaan Orhan hanya memperlambat langkah mereka dan menghalangi mereka untuk mencapai kejayaan. Hidup Orhan terasa berkelebat di depan matanya. Bagaimana mungkin sahabatnya sendiri memutuskan untuk menyingkirkannya dari kelompok yang ia dirikan? Kelompok yang dikenal sebagai kelompok pahlawan karena keberhasilan mereka menaklukkan dungeon demi dungeon dan menjadi salah satu yang terbaik di seluruh negeri. Oliver beralasan bahwa dalam misi penaklukan dungeon terakhir, ia mengamati kelompok lain dan melihat betapa hebatnya penyihir pendukung mereka. Dibandingkan dengan itu, Orhan dianggap sama sekali tidak berguna. Mendengar hal itu, Orhan membantah dengan keras, menegaskan bahwa ia memang bukan seorang penyihir pendukung sejak awal.
Ia hanya mengambil peran itu karena tidak ada satupun anggota lain yang memiliki bakat sihir. Ia mengorbankan posisinya sebagai pendekar pedang, berlatih sebagai penyihir pendukung, bahkan menciptakan gaya sihirnya sendiri untuk menutupi kekurangan bakatnya. Namun Anali justru menertawakannya, menyebutnya pecundang, menyedihkan yang hanya mencari-cari alasan karena menurutnya Oliver sudah jauh lebih hebat sebagai pendekar pedang sejak awal. Dengan harapan terakhir, Orhan menoleh ke arah Oliver. Tetapi sahabatnya itu dengan dingin mengatakan bahwa mereka bahkan sudah menemukan penyihir pendukung pengganti, seseorang yang akan membantu mereka naik peringkat dan meraih kejayaan. Akhirnya, Orhan menerima kenyataan baru, tak ada lagi tempat baginya di kelompok itu. Dengan satu salam perpisahan terakhir, ia berbalik untuk pergi. Namun Anali kembali tertawa, mengatakan bahwa sejak awal Orhan memang tidak pantas berada di kelompok peringkat S, karena kemampuan pedang dan sihirnya hanya berada di peringkat A, seorang serba bisa yang payah, ahli dalam tidak satupun. あんたがいたんじゃ迷惑ってこと。もう俺の居場所はないんだなと今まで世話になったな。 Kembali ke masa kini, Orhan melangkah maju sambil memikirkan gaya bertarung baru yang telah ia kembangkan, perpaduan antara peran pendekar pedang dan penyihir. Ia memutuskan untuk tetap menjadi seorang serba bisa, namun pada saat yang sama, ia akan menguasai semuanya dan membuktikan betapa besarnya kesalahan Oliver dan yang lainnya. Saat hendak pergi, sekelompok 4 petualang berlari masuk ke ruang teleportasi dengan napas terengah-engah. Pemimpin mereka bertanya apakah semuanya baik-baik saja, karena mereka tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak orki sekaligus. Salah satu anggota kelompok itu berkata bahwa mereka terpaksa meninggalkan seorang gadis. Sang pemimpin beralasan bahwa keputusan itu sudah benar. Jika mereka mencoba menolong gadis itu, mereka semua pasti mati. Lagi pula, gadis tersebut baru saja bergabung dengan kelompok mereka hari itu, sehingga tentu saja ia memprioritaskan sahabat lamanya. Luka akibat ditinggalkan oleh kelompoknya sendiri masih terlalu segar di benak Orhan. Karena itu, ia menoleh ke arah para petualang tersebut dan dengan dingin mengatakan bahwa ia membenci orang-orang seperti mereka. そういう奴らが一番不快だ。 Salah satu dari mereka bersikeras bahwa mereka sama sekali tidak bisa berbuat apapun untuk menolong gadis itu. Bahkan, salah satu pria mencoba menyerang Orhan. Namun, ia langsung dilumpuhkan dan diseret jatuh ke lantai ketika Orhan membentaknya dengan kasar, menyuruh mereka menutup mulut jelek mereka dan segera angkat kaki. Setelah itu, Orhan menoleh ke arah pemimpin mereka dan dengan amarah yang meluap bertanya kemana mereka telah membiarkan gadis itu mati. Di ujung sebuah gua, Orhan menemukannya dalam keadaan terpojok sepenuhnya, terdesak hingga ke dinding oleh sesuatu yang tampak seperti pasukan ork yang tak terhitung jumlahnya. Gadis itu terus mundur dengan air mata menggenang di matanya, sambil mengaktifkan perisai pertahanannya ketika para ork semakin mendekat. Namun, perisai itu tidak mampu bertahan lama. Begitu salah satu ork berhasil menembusnya, mereka bersiap mengakhiri hidupnya. Pada saat itulah Orhan melompat masuk dan menggunakan sihir anginnya untuk mendorong para ork mundur. Gadis itu terkejut dan masih linglung, tetapi Orhan tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Ia segera menghunus pedangnya dan menerjang ke arah para ork. Ork pertama mencoba menghantamnya hingga ke tanah, namun Orhan dengan mudah menangkis serangan itu. Dengan sihir pendukungnya sebagai penguat, ia menebas para orsi seolah-olah mereka terbuat dari mentega. Gadis itu berdiri terpaku dengan wajah bingung, bertanya-tanya apakah Orhan adalah seorang pendekar pedang atau seorang penyihir. Dengan sihir penguatannya, Orhan meningkatkan ketajaman pedangnya sebelum kembali menerjang, memotong senjata para orki sekaligus tubuh mereka. Dalam hati, ia mengakui bahwa para pria tadi memang benar. Tidak mungkin mereka bisa menghadapi sebanyak itu ork sekaligus. Namun, ia lebih memilih mati daripada meninggalkan anggota kelompoknya. Dengan tekad itu, Orhan menebas puluhan monster dalam satu rangkaian serangan. Sementara gadis itu menyaksikan dengan penuh kekaguman, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Orhan terus melanjutkan pembantaiannya. Dalam gelombang serangan kedua, ia berhasil menghabisi setiap orsi di dalam gua, meninggalkan hanya mayat-mayat dan inti kristal mereka yang berkilauan. Setelah semuanya berakhir, Orhan menoleh ke arah gadis berambut merah di ujung gua, namun mendapati gadis itu telah terbaring di lantai, pingsan ketika adrenalin mulai surut. Saat matahari mulai tenggelam, mereka keluar dari dungeon, dan gadis berambut merah itu memperkenalkan dirinya sebagai Sophia. Sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, ia mengajak Orhan makan malam. Orhan pun menerima ajakan itu dan mengikuti Sophia menuju sebuah kedai milik Silver Rabbits Guild.
Di sana, ia menyadari bahwa Sophia adalah anggota guild tersebut karena terdapat lambang di jubahnya. Ia juga merasa gadis itu mengingatkannya pada seseorang, meski ia tidak bisa mengingat siapa. Kebingungan itu pun terjawab ketika Sophia memperkenalkannya kepada kakak perempuannya, Selma, yang ternyata sudah dikenal Orhan, seorang enchanter peringkat S dari kelompok lain. Selma adalah enchanter terkuat di negeri itu dan sosok yang mencetuskan sistem pembagian peran. Pendekar pedang sebagai penyerang, Tang sebagai penahan serangan, dan penyihir sebagai pendukung. Ia memandangi Orhan dengan tatapan jijik dan bercanda, akan menelepon FBI karena adiknya baru berusia 14 tahun. Sophia pun buru-buru menjelaskan bahwa Orhan benar-benar telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Selma sedikit tenang dan memarahi adiknya karena masuk ke dungeon sendirian, tanpa memberitahu dirinya terlebih dahulu. Percakapan pun berlanjut, dan Orhan menceritakan bahwa ia telah dikeluarkan dari kelompok pahlawan, sehingga kini praktis menjadi pengembara. Mata Selma langsung berbinar, membuat Orhan bertanya-tanya apakah ia berniat merekrutnya. Namun sebelum itu terjadi, Orhan menegaskan bahwa ia belum berniat bergabung dengan kelompok manapun dalam waktu dekat. Selma menyuruhnya berhenti berbesar kepala, lalu bertanya apakah ia tertarik pada sebuah pekerjaan. Hal itu membuat Orhan terkejut sekaligus penasaran. Selma menjelaskan bahwa keesokan harinya, sebuah kelompok besar dari Silver Rabbits Guild akan turun ke dungeon. Ekspedisi itu akan dipenuhi petualang baru, dan anggota berpangkat tinggi bertugas melindungi mereka, memastikan para bos lantai yang muncul setiap 10 tingkat dapat dikalahkan tanpa korban jiwa. Ekspedisi tersebut telah mendapat lampu hijau dari sponsor, dan Selma sangat berharap Orhan bersedia ikut sebagai petualang tambahan. Ia juga menegaskan bahwa ia benar-benar menghormati kekuatan dan kemampuan Orhan. Jika tidak, ia tidak akan mengajukan permintaan ini. Ucapan itu menusuk hati Orhan, karena alasan ia dikeluarkan dari kelompok pahlawan dahulu adalah karena rekan-rekannya terpesona oleh sihir Selma dan merasa mereka membutuhkan penyihir yang lebih baik. Akhirnya, Orhan setuju dengan satu syarat. Ia hanya akan turun ke dungeon sebagai pendekar pedang, karena ia menganggap dirinya bukan lagi seorang penyihir. Selma sempat khawatir, tetapi memutuskan bahwa merekrutnya jauh lebih penting, karena kemungkinan besar Orhan akan kembali ke peran utamanya jika keadaan menjadi genting. Setelah makan malam, Orhan mengunjungi sebuah toko perlengkapan dan pemiliknya, seorang lelaki tua, langsung menyapanya seperti sahabat lama. Pria itu adalah pembuat baju zirah dan senjata Orhan sejak awal, sejak Orhan belum menjadi siapa-siapa. Dengan hati berat, Orhan mengungkapkan bahwa ia tak lagi bisa mempromosikan tokonya karena sudah bukan bagian dari kelompok pahlawan. Ia merasa tak ada lagi yang peduli senjata apa yang ia gunakan atau dari mana ia mendapatkan zirahnya, lalu meminta maaf karena mengecewakannya. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum dan berterima kasih atas semua yang telah Orhan lakukan sejauh ini. Ia berkata bahwa orang-orang tetap akan mendengarkan Orhan karena ia adalah orang baik yang kuat dan suatu hari pasti akan menemukan jalan kembali ke puncak. Kata-kata itu membuat mata Orhan berkaca-kaca. Ia sadar bahwa masih ada orang yang menaruh harapan padanya. Dan sejak saat itu, ia bertekad untuk memberikan segalanya dan membangun kembali dirinya dari nol. Keesokan paginya, Orhan pergi bersama Sophia untuk menemui pemimpin Silver Rabbit Clan, seorang pria bernama Finch. Finch menyambut Orhan di gedung klan dan memperkenalkan dirinya. Orhan membalas dengan mengatakan bahwa merupakan kehormatan baginya bertemu pemimpin klan sekuat Silver Rabbit. Finch tersenyum dan berkata bahwa Orhan tidak perlu bersikap terlalu tegang karena mereka berdua setara. Ia mengaku sudah lama mengetahui pencapaian Orhan dan paham bahwa Orhan adalah salah satu alasan utama kesuksesan kelompok pahlawan. Menurut Finch, sudah saatnya mereka mengesampingkan basa-basi dan mulai memikirkan apa yang sebenarnya dipikirkan masing-masing. Fokus mereka kini adalah tugas yang ada di depan mata, ekspedisi pelatihan ini. Finch menoleh ke arah Selma untuk meminta penjelasan, dan perempuan itu pun mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa mereka akan menempuh perjalanan dari lantai pertama dungeon hingga lantai ke-51 hanya dalam waktu 3 hari saja. Menurutnya, pada hari pertama mereka akan berhenti di lantai 21, lalu pada hari kedua melanjutkan perjalanan hingga lantai 36. Dan akhirnya pada hari ketiga mereka menargetkan untuk menaklukkan lantai ke-51. Sambil menjelaskan rencana tersebut, Selma teringat percakapannya dengan Finch pada hari sebelumnya, ketika ia pertama kali memberitahu bahwa Orhan telah dikeluarkan dari parti pahlawan. Saat itu, Finch langsung mengatakan bahwa parti pahlawan telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Tanpa Orhan, yang selama ini mengatur segalanya dengan sempurna, kekuatan mereka tidak akan pernah bisa menyamai kondisi sebelumnya. Selma pun setuju dengan penilaian tersebut. Ia mengatakan bahwa sihir pendukung milik Orhan telah membawa mereka mencapai tingkat yang sangat tinggi, sesuatu yang mustahil diraih tanpa bantuannya. Ia memahami bahwa secara kekuatan mentah,
sihir pendukung Orhan memang tidak sekuat para penyihir pendukung peringkat S lainnya. Namun, kekurangan itu tertutupi oleh kecepatan mantranya yang setidaknya 4 kali lebih cepat, bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Selma juga teringat pertempuran-pertempuran sebelumnya, di mana Orhan menggunakan berbagai mantra orisinal ciptaannya sendiri. Lebih dari itu, kemampuannya memahami situasi pertempuran dan meresponsnya dengan keputusan yang tajam benar-benar tidak tertandingi. Tanpa kehadiran Orhan, parti pahlawan tidak akan mampu mempertahankan posisi puncak mereka. Hal itu membuka peluang bagi Silver Rabbits untuk menyusup dan merebut gelar sebagai parti terkuat di negeri ini. Semua penjelasan tersebut membuat Finch sedikit kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa seorang enchanter pendukung berbakat seperti Orhan mau menyetujui raid gabungan ke dungeon, padahal hampir tidak ada keuntungan yang bisa ia peroleh. Selma menjawab bahwa penyihir pendukung sering kali tidak mendapatkan ketenaran yang seharusnya mereka terima. Memang benar, dirinya cukup terkenal, tetapi itu semata-mata karena aksinya cukup mencolok untuk menarik perhatian. Sementara itu, para penyihir yang benar-benar kuat justru kerap tenggelam dalam bayang-bayang tanpa pengakuan apapun. Lamunan itu terhenti ketika Orhan angkat bicara dan memastikan bahwa akan ada 10 parti pemula yang memasuki dungeon, ditemani oleh 5 orang pengawal, termasuk Selma dan dirinya sendiri. Para pemula akan menghadapi monster secara bergiliran, tetapi jika terjadi sesuatu di luar dugaan, para pengawal akan turun tangan untuk memastikan para pemula tetap aman tanpa cedera. Namun Orhan merasa ada satu hal yang membingungkan. Ia pun bertanya mengapa hanya ada 5 pengawal. Jika tujuan mereka adalah memastikan pengalaman yang aman bagi para pemula, bukankah lebih baik menyewa beberapa parti peringkat E dibandingkan hanya 5 orang peringkat S? Selma menjawab bahwa alasan mereka tidak melakukan itu adalah agar para pemula tetap merasakan tekanan menjelajahi dungeon sehingga tidak terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Orhan sama sekali tidak mempercayai penjelasan tersebut. Namun, ia sadar bahwa mereka tidak akan mengungkapkan motif sebenarnya kepada orang luar yang tidak berafiliasi dengan klan manapun. Bagaimanapun juga, Orhan memutuskan untuk menerima misi tersebut karena ia memang tidak memiliki kegiatan lain. Finch tampak senang dan mengatakan bahwa Orhan akan dibayar 2 keping emas di muka, serta 10 keping emas tambahan setelah tugas selesai. Hal itu sedikit mengejutkan Orhan, karena jumlah tersebut setara dengan penghasilan selama 1 tahun penuh. Namun, Selma menjelaskan bahwa mereka sangat menghargainya, sehingga ingin memastikan ia menerima kompensasi yang pantas. Orhan pun mengucapkan terima kasih dan berjanji akan menemui mereka keesokan paginya, dengan harapan semuanya berjalan lancar. Pagi hari pun tiba. Orhan datang ke pintu masuk dungeon, tempat ia melihat banyak petualang baru telah berkumpul untuk memulai perjalanan mereka. Ia segera menemukan Sophia dan Selma yang sudah siap berangkat. Orhan memuji pakaian Selma, tetapi hal itu justru membuat Sophia kesal. Ia kembali mengingatkan bahwa dirinya masih di bawah umur. Orhan menyuruhnya untuk sedikit lebih santai. Sophia kemudian bertanya di mana Orhan tinggal sekarang, mengingat sebelumnya ia tinggal di rumah besar milik parti mereka. Orhan menjawab bahwa saat ini ia menginap di penginapan, tetapi dalam waktu dekat ia akan mencari tempat tinggal yang lebih permanen. Setelah itu, Orhan menatap sekeliling dan berkata bahwa sepertinya semua orang telah tiba dan mereka sebaiknya segera memulai ekspedisi. Selma setuju, lalu menyuruh Sophia bergabung dengan partinya sebelum membawa Orhan menemui 3 pengawal lainnya yang bertugas memastikan perjalanan berjalan lancar. Selma memperkenalkan Orhan kepada mereka, sambil mengatakan bahwa ia sangat kuat dan merupakan seseorang yang sangat ia percayai. Ketiga pengawal itu langsung menyambut Orhan dengan ramah. Seorang pria berambut biru bernama Atem memperkenalkan dirinya sebagai Tank. Pria pirang bernama Bernard menyusul, mengaku juga sebagai Tank. Sementara itu, gadis berambut pendek bernama Katie ternyata adalah seorang healer. Orhan segera menyadari bahwa dirinya berperan sebagai penyerang garis depan, sementara Selma adalah enchanter. Kombinasi ini menjadikan parti pengawal tersebut sangat seimbang. Namun, ia bertanya-tanya dalam hati, apa rencana mereka jika ia menolak tawaran bergabung? Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi untuk saat ini ia memutuskan untuk melanjutkan saja dan melihat bagaimana semuanya akan berkembang. Tak lama kemudian, Selma mengumpulkan seluruh pemula di satu tempat dan memperkenalkan Orhan kepada mereka. Ia mengatakan bahwa mereka mendapatkan seorang penolong yang luar biasa kuat sehingga tidak perlu takut akan apapun. Ia bahkan menyebutkan bahwa Orhan pernah mencapai lantai ke-94 dungeon, sesuatu yang bahkan belum pernah ia capai sendiri, dan bahwa Orhan dulunya adalah anggota parti pahlawan. Hal itu menjadikannya salah satu orang terkuat di negeri ini. Penjelasan tersebut membuat para pemula sangat bersemangat dan merasa jauh lebih percaya diri. Namun, tekanan itu justru membuat Orhan sedikit terintimidasi, karena ia sadar banyak orang kini menaruh harapan besar padanya. Setelah semuanya siap, Selma menyuruh para pengawal lain memimpin parti masing-masing.
Ia kemudian memberitahu Orhan bahwa ia akan memimpin parti ke-10 yang dianggap sebagai parti paling menjanjikan di antara semuanya. Menurutnya, dengan bimbingan yang tepat, mereka bahkan mampu menghadapi dungeon tingkat menengah dengan mudah. Hal ini kembali membuat Orhan bingung. Ia bertanya-tanya mengapa parti unggulan justru diserahkan kepadanya, seorang yang seharusnya dianggap sebagai orang luar. Meski begitu, ia tetap melangkah menuju kelompok ke-10 dan menyadari bahwa Sophia berada di kelompok yang sama. Ia bertanya apakah ada anggota parti yang terlambat karena ia hanya melihat 3 orang. Namun, seorang anak laki-laki pirang bernama Logan mengatakan bahwa memang hanya mereka bertiga yang tergabung dalam parti tersebut. Ini cukup tidak biasa karena parti beranggotakan 3 orang tergolong langka. Logan dengan percaya diri menjelaskan bahwa hanya ada 3 orang karena tidak ada siapapun yang mampu mengimbangi mereka. Ia mengaku sebagai pemimpin parti dan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang enchanter yang suatu hari nanti akan menjadi jauh lebih hebat daripada Selma sendiri. Orhan segera menyadari bahwa anak laki-laki itu memiliki masalah sikap dan ia pun bertanya-tanya apakah hal tersebut kelak akan berbalik menjadi bumerang. Namun, untuk saat ini ia memilih melanjutkan ke gadis kedua. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Carol, seorang tank. Akan tetapi, Orhan segera menyadari bahwa ia sama sekali tidak mengenakan zirah apapun. Ia pun bertanya apakah Carol akan mengenakan perlengkapan pelindung setelah mereka masuk ke dungeon. Tetapi gadis itu dengan santai menjawab bahwa ia tidak menggunakan perisai maupun armor. Orhan kemudian bertanya, apakah itu berarti ia lebih berfokus pada menghindar daripada menahan serangan. Carol mengiyakan, menjelaskan bahwa ia tidak ingin satupun monster menyentuhnya. Tang tipe penghindar seperti ini tergolong sangat langka, karena mereka biasanya mengandalkan kecepatan luar biasa, serta keterampilan tinggi untuk mengelak dan melakukan serangan balik dari jarak dekat. Namun, gaya bertarung seperti itu menuntut pengalaman tempur nyata, sesuatu yang jelas belum dimiliki gadis ini. Orhan pun bertanya apakah klannya tidak pernah memperingatkannya soal hal tersebut. Si gadis pirang menjawab bahwa klan sudah berkali-kali menyuruh Carol bertindak seperti Tang biasa, sampai ia memiliki cukup pengalaman, tetapi semua nasihat itu diabaikannya. Saat itulah Orhan menyadari bahwa ini mungkin adalah parti bintang. Namun pada saat yang sama juga merupakan parti bermasalah yang kemungkinan besar tidak ingin ditangani oleh para pengawal. Tak lama kemudian, ekspedisi akhirnya dimulai dan mereka semua memasuki dungeon. Carol tidak berhenti berbicara sedetik pun dan terus-menerus mengomeli Orhan, menanyakan alasan ia meninggalkan parti lamanya, hingga Orhan sendiri tidak tahu bagaimana cara membungkamnya. Perjalanan mereka sejauh ini berjalan lancar berkat jebakan sihir yang dipasang Orhan di belakang mereka, yang secara otomatis menghabisi monster-monster lemah. Ia tidak ingin membuang waktu untuk pertarungan yang tidak perlu. Akhirnya, mereka tiba di lantai ke-20 dan kini Orhan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang partinya. Ia menyadari bahwa si pirang bukan hanya banyak bicara, melainkan benar-benar memiliki kemampuan yang cukup besar sebagai enchanter, dan bahkan mampu beroperasi di level parti peringkat A jika terus berkembang. Sayangnya, ia buruk dalam memberi arahan, padahal hal itu sangat penting bagi seorang enchanter. Carol sendiri sangat cepat, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh seorang Tang tipe penghindar. Namun, ada 2 masalah besar padanya. Pertama, ia sering menerjang monster tanpa berpikir panjang, padahal peran utamanya seharusnya adalah memastikan parti tetap aman. Kedua, ia menggunakan 2 belati kecil sebagai senjata utama. Senjata itu memang cocok dengan gaya bertarungnya, tetapi kemungkinan besar tidak memiliki daya hancur yang cukup saat benar-benar dibutuhkan. Sophia adalah yang terlemah di antara mereka dalam hal bakat murni. Meski begitu, ia masih berada di atas level pemula total dan tidak memiliki kekurangan besar apapun, yang justru membuatnya menjadi anggota paling seimbang dalam kelompok tersebut. Di penghujung gua, para pengawal berhasil mengalahkan bos lantai ke-20. Itu berarti mereka dapat melanjutkan ke lantai ke-21, yang memang menjadi target hari pertama. Setelah mendaftarkan kartu identitas sebagai bukti pencapaian, mereka keluar untuk beristirahat malam itu dan berencana melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Namun, ketika Orhan terbangun keesokan harinya, ia diliputi keterkejutan dan keputusasaan saat menemukan sebuah surat kabar. Di halaman depannya, terpampang fotonya untuk dilihat semua orang. Parti pahlawan secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengusir Orhan dan merekrut enchanter baru sebagai penggantinya. Kenyataan ini menghantamnya jauh lebih keras daripada yang ia duga, tetapi tidak ada apapun yang bisa ia lakukan. Ia pun melangkah keluar untuk menemui yang lain di dungeon, sambil bertanya-tanya apakah para pemula akan bersikap berbeda setelah membaca tajuk berita hari ini. Di tengah jalan, ia dihentikan oleh seorang gadis berambut biru yang ternyata adalah Luna, penyembuh dari parti pahlawan. Orhan teringat bagaimana bahkan di hari-hari terakhirnya, ketika semua orang bersikap dingin padanya, Luna selalu tersenyum dan siap membantu.
Pada hari ia diusir, Luna sedang menjalankan tugas lain. Jika tidak, mungkin tidak akan semudah itu bagi yang lain untuk menyingkirkannya. Luna segera menggenggam tangan Orhan dan memohon agar ia kembali. Bersikeras bahwa ia akan menemukan cara untuk membuat Parti memahami betapa mereka membutuhkannya. Ia mengingatkan janji mereka untuk menaklukkan Great Dungeon bersama-sama. Namun hal itu justru membuat Orhan marah. Ia menyatakan bahwa janji itu dibuat oleh mereka bertiga, termasuk Oliver, dan justru Oliver lah yang mengusirnya dari Parti. Dengan hati yang terluka, Orhan membalikan badan dan mengatakan kepada Luna bahwa ia tidak akan pernah kembali ke Parti itu lagi, lalu melangkah menuju pintu masuk dungeon. Dalam perjalanan, Orhan memikirkan pengasingannya dari Parti Pahlawan. Berita itu terpampang jelas di surat kabar hari ini, membuat para rekrutan baru pasti kebingungan memandangnya. Apalagi sebelumnya, Selma begitu membesar-besarkan reputasinya sebagai mantan anggota Parti Pahlawan yang kini runtuh seketika. Saat tiba di pintu masuk dungeon, para pemula sudah berkumpul, tetapi suasananya terasa berbeda. Jelas mereka telah membaca surat kabar tersebut. Bisik-bisik pun terdengar, membicarakan fakta bahwa Orhan bukan lagi bagian dari Parti Pahlawan. Logan berpikir keadaannya mungkin lain jika Orhan pergi atas kehendaknya sendiri. Namun karena koran menuliskan bahwa ia diusir karena dianggap terlalu lemah, situasinya menjadi canggung. Orhan mencoba menyapa para pemula, tetapi hanya mendapat respons dingin. Ia segera menyadari bahwa sikap mereka berubah akibat tajuk berita yang menyesatkan. Tak lama kemudian, Selma datang bersama Atem, Bernard, dan Kathy, lalu meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Ia mengaku telah mengungkap masa lalu Orhan di Parti Pahlawan demi menenangkan para pemula. Orhan menegaskan bahwa itu bukan kesalahan Selma, memintanya tetap memimpin rombongan memasuki dungeon, sementara ia sendiri akan memberi dukungan dari belakang. Atem, Bernard, dan Kathy pun mengingatkan bahwa satu fakta tak terbantahkan. Orhan adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah mencapai lantai ke-94 dan kembali hidup. Kecurigaan pun sedikit mereda. Saat bergabung dengan partinya, Sophia dan Carol menyapanya hangat, sementara Logan tampak ragu. Untuk mencairkan suasana, Orhan menyinggung surat kabar hari ini. Sophia dan Carol menolaknya mentah-mentah, sedangkan Logan langsung menanyakan kebenaran isi berita itu. Orhan mengakui bahwa berita tersebut secara teknis benar ia memang dikeluarkan dari parti karena dianggap lemah, serta meminta maaf karena tak menceritakannya sejak awal. Namun Sophia segera membantah, menegaskan bahwa Orhan sangat kuat dan pernah mengalahkan gerombolan orc sendirian tanpa kesulitan. Berterima kasih atas kepercayaan itu, Orhan meyakinkan rombongan bahwa meski bukan lagi pahlawan, ia mampu membantu mereka mencapai lantai ke-51 dengan aman. Para gadis menerima penjelasan itu, sementara Logan justru tampak kecewa. Tak lama kemudian, mereka pun memasuki dungeon. Hari itu, para rekrutan bergerak dari lantai ke-20, 1 hingga lantai ke-35. Peran Orhan hanya mengamati dari belakang dan turun tangan jika situasi benar-benar tak terkendali. Perjalanan mereka berjalan lancar. Carol menaklukkan seluruh monster di lantai ke-24 dengan belati kembarnya, serta gaya bertarung jarak dekat yang agresif dan personal. Di sisi lain, Sophia berhasil menghadapi monster-monster besar di lantai ke-30. Pencapaian yang bahkan membuat Orhan terkejut dan diam-diam menyadari bahwa ia sempat meremehkan kemampuannya. Tak lama kemudian, mereka memasuki lantai ke-31, lantai tengah yang menandai wilayah asing bagi para rekrutan. Kali ini, Orhan memimpin di barisan depan, waspada terhadap bahaya yang mengintai. Benar saja, ia segera merasakan keberadaan sekelompok goblin, disusul seekor orc yang tersesat di area yang sama. Meski situasinya sedikit rumit, Orhan tetap tenang dan memberi perintah. Carol menangani goblin, sementara Sophia menghadapi ORC dengan sihir jarak jauhnya. Perintah itu langsung dijalankan. Carol menerjang goblin tanpa ragu, sedangkan Sophia bersiap melawan Ors. Orhan sempat meminta Logan memberi dukungan, namun sebelum kalimatnya selesai, Logan sudah lebih dulu membentuk lingkaran sihir dan melantunkan mantra peningkat kelincahan untuk Carol. Meski begitu, di dalam hatinya Logan masih meragukan kelayakan Orhan sebagai pembimbing, menganggap arahannya terlalu sederhana. Keadaan mendadak memburuk ketika kehadiran orc memicu trauma lama Sophia, membuatnya panik dan kehilangan fokus. Situasi itu nyaris berujung bencana, terlebih Logan tengah memusatkan sihirnya pada Carol. Dalam kebingungan, Logan menatap Orhan, mempertanyakan perannya sebagai pembimbing. Namun keraguan itu sirna saat Orhan membentuk tanda sihir yang menurunkan kecepatan Orsi secara drastis. Ia mendekati Sophia dan dengan suara tenang memintanya mengambil waktu, membidik dengan tepat, serta mengingat bahwa ia jauh lebih kuat daripada lawannya. Mendengar itu,
Sophia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan bola api raksasa yang menghancurkan orc hingga berkeping-keping. Aksi tersebut mengejutkan semua orang, termasuk Orhan. Karol segera memeluk Sophia, sementara Orhan memujinya atas serangan luar biasa itu. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di lantai ke-35, di mana mereka berhadapan dengan seekor tarantula kematian. Logan langsung kehilangan ketenangannya, yakin bahwa mereka semua akan mati karena merasa mustahil mengalahkan makhluk tersebut. Namun, baik Sophia maupun Karol sepenuhnya mempercayai Orhan dan hanya berdiri siaga menunggu perintahnya. Orhan segera memerintahkan Logan untuk memberikan peningkatan kelincahan dan kekuatan kepada Karol, serta peningkatan sihir kepada Sophia. Logan sempat berpikir bahwa Orhan telah gila karena menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Meski begitu, ia tetap mengikuti perintah dan melantunkan mantra-mantra tersebut. Selanjutnya, Orhan meminta Karol untuk menghadapi monster itu dalam pertarungan jarak dekat dan memastikan perhatian tarantula tetap tertuju padanya. Karol mengangguk mantap dan langsung menerjang ke arah monster tersebut. Logan berusaha menghentikannya, namun Orhan menahan Logan, menjelaskan bahwa jika ia ikut maju ke depan, mereka semua justru akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kemudian, Orhan memerintahkan Sophia untuk melompat ke atas monster dan menyayat punggungnya. Sophia segera memahami tugas itu, melompat ke atas kepala tarantula dan menggoreskan pedangnya dari depan hingga ke belakang. Orhan lalu meminta Sophia untuk terus mengalihkan perhatian monster tersebut, sambil mengingatkannya agar berhati-hati karena laba-laba itu berbisa dan semua serangannya harus dihindari tanpa gagal. Tarantula itu mulai menusuk Karol dengan kaki-kakinya yang runcing, namun Karol terus menghindar, bahkan berhasil menepis beberapa serangan balik. Melihat situasi tersebut, Orhan mengatakan kepada Logan bahwa ia harus terus mempertahankan mantranya pada Karol, karena nyawanya kini benar-benar berada di tangan Logan. Setelah itu, Orhan beralih kepada Sophia dan memintanya untuk melumpuhkan monster tersebut. Sophia langsung mengerti dan menggunakan kemampuan pemotong panah batu untuk menebas kaki-kaki tarantula, memaksanya roboh ke tanah. Karol mulai bersorak gembira, namun Orhan segera memperingatkannya agar tetap waspada karena pertarungan belum berakhir. Sayangnya, peringatan itu datang terlambat. Monster laba-laba tersebut belum mati dan segera menembakkan jaringnya, menangkap Karol dan menariknya mendekat. Orhan langsung memerintahkan Logan untuk memberikan peningkatan kekuatan dan kecepatan kepada Karol yang segera dilakukan tanpa bantahan. Namun Karol justru panik dan gagal membebaskan diri, hingga memohon bantuan Orhan. Dengan cepat, Orhan memerintahkan Sophia untuk menyiapkan panah batu, sementara ia sendiri memperkuat belati Karol dengan sihir peningkat ketajaman. Dorongan kekuatan itu memberi Karol kesempatan yang ia butuhkan untuk melepaskan diri dari cengkraman monster. Sophia langsung menindaklanjutinya dengan mantra panah batu yang menghantam monster tersebut dengan kekuatan dahsyat dan membunuhnya seketika. Dengan demikian, ekspedisi hari itu pun berakhir. Orhan memuji Logan atas penggunaan sihir pendukungnya, karena tanpa itu, mereka tidak akan mampu memenangkan seluruh pertarungan hari ini. Saat mereka keluar dari gua, matahari mulai terbenam, dan Selma mengucapkan selamat kepada seluruh rekrutan atas pencapaian mereka sejauh ini. Ia mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan tahap terakhir perjalanan akan berlangsung keesokan harinya, sehingga mereka harus beristirahat dan makan dengan baik. Setelah itu, mereka pun berpisah menuju jalan masing-masing. Namun Orhan dihentikan oleh Athem dan Bernard yang mengajaknya makan siang bersama. Setelah berpikir sejenak, Orhan menerima tawaran tersebut, karena tidak setiap hari ada orang yang mentraktirnya. Dalam perjalanan kembali ke kota, Logan bertanya kepada Sophia tentang pertemuannya di masa lalu, saat Orhan pertama kali menyelamatkan nyawanya, termasuk detail tentang jenis sihir yang digunakan. Sophia mencoba mengingat dan menjawab bahwa Orhan pertama-tama menggunakan semburan angin, lalu memperkuat pedangnya dengan sihir sebelum menebas setiap orc hingga hancur. Mendengar itu, Logan menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda dari Orhan. Hari ini ia melihat sendiri bagaimana Orhan dengan santai menggunakan sihir untuk menurunkan kelincahan ORC yang menyerang Sophia. Mantra-mantra semacam itu dikenal sebagai debuff dan sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan penyihir berbakat seperti Selma pun hampir tidak mampu menggunakan satu debuff dalam beberapa hari. Itu pun dengan banyak persiapan. Selain itu, Orhan bertindak layaknya seorang perapal sihir yang sempurna. Ia tahu kapan harus menggunakan aspek tertentu dari sebuah mantra dalam pertarungan tim, memahami dengan tepat kapan efek peningkatan akan berakhir, dan bahkan menggunakan sihir antisipatif untuk memprediksi pergerakan musuh. Semua itu membuat Logan menyadari bahwa selama ini ia sepenuhnya salah menilai Orhan. Ia bukanlah penyihir biasa, melainkan seorang jenius sejati. Kembali ke kota, Orhan singgah di sebuah kedai bersama Bernard dan Athem.
Mereka mempersilahkannya memesan apapun yang ia inginkan karena semua akan mereka tanggung. Tak lama kemudian, mereka mulai menanyakan peran sebenarnya Orhan. Mengingat dulu ia dikenal sebagai seorang enchanter di dalam kelompok pahlawan, sementara sekarang ia mengaku sebagai seorang pendekar pedang. Orhan pun menjelaskan bahwa sejak awal dirinya selalu bercita-cita menjadi pendekar pedang. Semua itu bermula ketika ia menyaksikan kakeknya menebas seekor monster besar yang pernah mengamuk dan memasuki desa mereka. Pemandangan itu terpatri kuat di benaknya, membuatnya bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia akan menjadi seorang pendekar pedang. Keinginan itu sempat terwujud karena ia memang berperan sebagai pendekar pedang di dalam kelompok pahlawan. Namun, keadaan mulai berubah ketika mereka menuruni lantai-lantai bawah. Laju perjalanan mereka perlahan melambat, seiring meningkatnya kekuatan dan keganasan monster yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, Selma memopulerkan strategi tim di mana seluruh anggota sepenuhnya bergantung pada keputusan sang enchanter. Tanpa banyak pilihan, mereka pun memutuskan untuk menerapkan strategi yang sama. Sayangnya, di dalam seluruh kelompok tersebut tidak ada satupun yang memiliki afinitas alami sebagai enchanter. Pilihan terbaik dan satu-satunya jatuh kepada Orhan. Demi kepentingan tim, ia akhirnya merelakan posisinya sebagai pendekar pedang dan mengambil peran sebagai enchanter. Dalam hati, Orhan berpikir pahit bahwa kelompok pahlawan sudah tidak memiliki peluang untuk menaklukkan lantai berikutnya. Namun ia segera menepis pikiran itu, merasa bahwa semua itu tak lagi layak untuk dipikirkan. Kepada kedua temannya, ia mengungkapkan tekad barunya. Ia ingin menjadi pendekar pedang paling seimbang, yang mampu menghadapi bahkan lantai-lantai bawah sendirian, tanpa bergantung pada kelompok manapun. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pada keesokan harinya, kelompok pahlawan akan datang menemuinya di dungeon yang justru ingin ia taklukkan. Keesokan paginya, Orhan melangkah menuju gua, sambil memikirkan bahwa hari itu kemungkinan besar akan menjadi hari terakhirnya memimpin kelompok muda tersebut. Dari kejauhan, tak jauh dari pintu masuk, ia melihat Sophia dan anggota lainnya sudah menunggunya. Sambutan hangat langsung menyambut kedatangannya, dan Orhan bisa merasakan perbedaan yang jelas. Kepercayaan diri kelompok itu terhadapnya tampak jauh lebih kuat dibandingkan hari sebelumnya. Bahkan Logan, yang biasanya kaku, terlihat jauh lebih terbuka dan penuh kepercayaan. Tak lama kemudian, Carol angkat bicara. Ia mengatakan bahwa karena ini adalah hari terakhir, Sophia sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu. Dengan senyum usil, Carol menyenggol Sophia, mendorongnya agar berani berbicara. Namun, Sophia justru terdiam. Raut wajahnya menunjukkan rasa gugup dan malu, yang membuatnya tak sanggup mengungkapkan isi hatinya. Padahal, malam sebelumnya, saat mandi, Sophia sempat bercerita kepada Carol bahwa ia berharap Orhan mau tetap tinggal di Clan Night Rabbit dan membantu mereka mencapai puncak. Sebelum Sophia sempat mengumpulkan keberanian untuk berbicara langsung, Orhan dipanggil oleh Selma. Ia pun berpamitan sempat berjanji kepada Sophia bahwa mereka akan berbicara nanti. Dalam perjalanannya menuju para pemandu lain, Orhan tanpa sengaja mendengar obrolan para pendatang baru yang membahas bahwa kelompok pahlawan juga akan memasuki dungeon hari itu. Mereka berencana melakukan uji coba dengan anggota baru untuk memastikan kerjasama tim berjalan baik. Rasa penasaran membuat Orhan bertanya-tanya lantai mana yang akan mereka tuju. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa mereka tidak akan langsung menuju lantai terdalam, yakni lantai 94, melainkan memulai dari lantai 92. Mendengar hal itu, Orhan terkejut. Menurutnya, memulai dari lantai setinggi itu dengan anggota baru adalah keputusan yang gegabah. Ia merasa seharusnya mereka mencoba lantai yang lebih rendah terlebih dahulu demi membangun kekompakan. Namun pada akhirnya, Orhan memilih mengabaikan urusan kelompok pahlawan dan memusatkan pikirannya pada tujuan yang sedang ia jalani. Di lantai 92, Oliver, pemimpin kelompok, membakar semangat timnya. Ia meyakinkan semua orang bahwa mereka seharusnya tidak akan menemui banyak kesulitan meski tetap harus waspada. Perhatiannya kemudian tertuju pada anggota terbaru mereka, Philly, seorang enchantress berambut hijau. Sang Tank meminta Philly menunjukkan kemampuannya, sementara sang penyihir dengan nada meremehkan menyindir bahwa Philly bukanlah tukang serba bisa setengah-setengah seperti Orhan, sehingga tidak akan menjadi masalah. Pandangan Oliver lalu beralih kepada Luna, yang sejak tadi memilih diam sebagai bentuk penentangan diam-diam. Ia memang tidak pernah menginginkan Orhan pergi. Namun Oliver yakin bahwa setelah penjelajahan ini, bahkan Luna pun akan mengakui bahwa keputusan mereka benar dan bahwa Orhan adalah masalah utama. Kenyataannya, Luna sama sekali tidak dilibatkan dalam rencana untuk menyingkirkan Orhan. Ia baru mengetahui semuanya malam sebelumnya, saat Oliver mengadakan pesta kecil untuk merayakan bergabungnya Philly. Dalam suasana itu, Anneli dan Derek mengejek Orhan, menyebut bahwa kini mereka memiliki enchantress yang sesungguhnya, dan bukan sosok serba bisa yang tak berguna.
Mereka membual bahwa dengan Philly, mencapai lantai 100 hanyalah soal waktu. Anneli bahkan sempat mengatakan bahwa kelompok mereka sebenarnya kaya raya. Hanya saja Orhan terlalu berhati-hati dalam menggunakan uang. Ucapan itu membuat Philly merasa tidak nyaman, mempertanyakan apakah dana kelompok memang boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Anneli menepis kekhawatiran itu dengan enteng. Sementara Oliver memotong pembicaraan dan menyatakan bahwa membahas Orhan sudah tidak relevan lagi. Saat gelas-gelas diangkat untuk menyambut Philly, Luna tiba-tiba masuk ke ruangan dengan napas terengah. Ia meminta berbicara dengan Oliver. Menyadari ada orang asing di sana, ia meminta percakapan itu dilakukan secara pribadi. Namun Oliver menolak dan memilih membahasnya di depan semua orang. Dengan terpaksa, Luna mengungkapkan bahwa ia baru mendengar Orhan akan ikut dalam penyerbuan bersama Night Silver Rabbit. Dan ia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Kebingungan langsung menyebar. Anneli dan Derek mempertanyakan bagaimana mungkin Orhan bisa bergabung dengan klan tersebut hanya dalam 3 hari, setelah mereka sendiri meremehkannya. Derek menuduh bahwa Orhan pasti memanfaatkan lencana peringkat es yang menurutnya berkat kelompok itu. Luna semakin bingung, hingga Oliver meminta semua orang tenang. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, Anneli menyela dan dengan dingin menyatakan bahwa Orhan telah meninggalkan kelompok 3 hari lalu. Berita itu membuat Luna terpukul. Namun Derek dengan kasar mengoreksi bahwa Orhan tidak pergi dengan sukarela. Merekalah yang mengusirnya. Luna menatap Oliver, meminta kepastian, dan Oliver mengiyakan dengan tenang sambil mencoba memperkenalkan Philly. Luna langsung memotongnya, menegaskan bahwa ia sejak awal menolak siapapun yang menggantikan Orhan. Amarah pun meledak, membuat suasana semakin panas, meski Oliver berusaha menenangkan keadaan. Oliver berargumen bahwa Orhan sudah tidak cukup baik bagi kelompok mereka dan hanya akan menjadi beban. Namun Luna dengan tegas menolak, menyebut Orhan sebagai inti kelompok dan alasan utama mereka bisa melangkah sejauh ini. Ia yakin tanpa Orhan, mereka tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Sayangnya, keputusan sudah dibuat dan Orhan telah dikeluarkan. Menutup perdebatan, Oliver mengalihkan pembahasan ke rencana berikutnya. Ia menyatakan bahwa bersama Philly, mereka akan memulai dari lantai 92 dan perlahan naik hingga lantai 94. Namun Luna langsung menolak rencana itu mentah-mentah, menegaskan bahwa ia tidak berniat mempertaruhkan nyawanya seperti yang tampaknya siap dilakukan oleh yang lain. Derek tertawa keras, merasa heran bagaimana mungkin mereka dianggap mencari mati jika memulai dari lantai 92. Padahal sebelumnya mereka sudah berhasil menembus hingga lantai 94. Lunar menanggapi dengan nada serius, menjelaskan bahwa meskipun Philly adalah seorang enchanter berbakat, mereka seharusnya memulai dari lantai yang lebih rendah terlebih dahulu, sebelum naik lebih jauh. Namun Derek dengan keras kepalanya, kembali bersikeras bahwa mereka sudah membersihkan lantai 93, sehingga tidak ada alasan untuk mundur. 俺たちは第93層だって攻略済みなんだぜ。第92層なんてちょろいもんよ。 Luna menggeleng tak percaya. Menurutnya, pemikiran itu benar-benar gila, mengingat lantai 92 dihuni oleh naga hitam, makhluk yang hampir saja membinasakan mereka pada pertemuan terakhir. Anneli justru tertawa santai, berkata bahwa saat itu mereka masih membawa enchanter yang lemah, dan kali ini pertarungan melawan naga seharusnya terasa jauh lebih mudah. Oliver ikut menimpali bahwa tujuan mereka hanyalah menguji kekompakan tim, bukan benar-benar bertarung melawan naga hitam. Luna berusaha membantah, tetap bersikukuh bahwa mereka seharusnya memulai dari bawah, tetapi Oliver memotongnya, menegaskan bahwa keputusan sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Kembali ke kenyataan, parti pahlawan itu berhadapan langsung dengan Mammoth penghuni lantai 92. Monster ini sebelumnya berhasil mereka kalahkan dengan mudah, namun kali ini situasinya berbeda. Oliver melesat maju dan mengayunkan pedangnya. Tetapi Mammoth berhasil menahan serangan itu dan mendorongnya mundur hingga ia harus berlindung. Sementara Derek bersiap menghadapi serangan balasan. Begitu berada di balik perlindungan, buff pada tubuh Oliver memudar dan ia kembali merasakan sensasi berat yang menekan seluruh tubuhnya setiap kali efek penguat itu hilang. Ia menoleh pada Philly dan bertanya mengapa buff mereka begitu cepat melemah. Philly menjawab bahwa ia masih belum sepenuhnya memahami ritme pertarungan tim dan seiring waktu seharusnya semuanya akan membaik. Jawaban itu mengejutkan Oliver, mengingat bagaimana Orhan dulu mampu memahami seluruh gaya bertarung mereka hanya dalam beberapa jam pertama di dungeon. Belum sempat ia merenung lebih jauh, Mammoth tiba-tiba melepaskan ledakan energi ke arah Derek. Ia mencoba menahannya, tetapi justru terpleset membuat serangan itu berbelok ke arah Anneli. Teriakan marah pun keluar dari mulutnya, memaki Derek yang dianggap ceroboh. Bahkan Derek sendiri kebingungan, bertanya-tanya mengapa pertahanannya terasa begitu rapuh, padahal serangan seperti itu seharusnya mudah ia tangkis.
Annelie kemudian terjun langsung menembakkan rentetan api ke arah monster. Namun, serangan itu nyaris tak memberikan dampak apapun. ファイヤーバレット Oliver berteriak agar ia bertarung dengan serius, tetapi Annelie membalas bahwa ia sudah melakukan yang biasa ia lakukan. Hanya saja entah mengapa kekuatannya terasa jauh berkurang. Oliver segera meminta Philly untuk kembali meningkatkan daya sihir Annelie, dan perintah itu pun dilakukan. Sayangnya, bahkan setelah diperkuat, ledakan api tersebut tetap tak meninggalkan bekas sedikit pun pada tubuh Memoti. Sebagai balasan, monster itu kembali melepaskan ledakan energi yang hampir saja menghantam Annelie, memaksanya bersembunyi di balik batu besar. Oliver terdiam kaget. Sihir Philly seharusnya jauh lebih kuat dibandingkan milik Orhan. Namun kenyataannya, mereka justru terdesak oleh monster yang dulu dengan mudah mereka kalahkan. Sebuah tembakan energi lain hampir mengenainya, membuatnya tersadar dan menghindar dengan susah payah. Sementara serangan berikutnya berhasil diblokir oleh Derrick. Oliver memerintahkan Annelie untuk menyerang dari samping, tetapi usaha itu pun gagal, memaksanya mundur sambil menghindari serangan balik monster. Dengan nada tegang, Oliver meminta Philly untuk mengawasi pergerakan monster dan memberi peringatan. Philly menolak, mengatakan bahwa mustahil baginya melakukan itu sambil menjalankan tugas lain. Oliver menegaskan bahwa mengendalikan alur pertempuran adalah tugas seorang enchanter. Annelie ikut menyela dengan nada tajam, menyebut Philly tak berguna, dan menganggap mereka seharusnya tidak pernah membawanya ke dalam party. もう頼りにならないわね Di tengah kekacauan itu, Oliver menyadari satu hal yang mengganggu. Tak satu pun dari mereka berada dalam kondisi sekuat biasanya. Bahkan ia sendiri tak mampu mengeluarkan kekuatan penuh pedangnya. Secara teori, sihir Philly seharusnya memberi peningkatan kekuatan yang luar biasa. Namun kenyataannya, semuanya terasa salah. Sebelum mereka sempat mengambil keputusan, tanah bergetar hebat. Dari kedalaman dungeon, naga hitam muncul dan terbang ke arah mereka. Luna langsung berkeringat dingin, berteriak panik agar mereka segera pergi. Sang naga mendarat dengan brutal, menghancurkan Mehmet di bawah tubuhnya tanpa usaha berarti. Oliver terpaku, tak mengerti mengapa naga hitam keluar dari wilayahnya, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Meski demikian, ia menolak mundur, bersikeras bahwa mereka pernah mengalahkannya sekali dan bisa melakukannya lagi. Derrick segera bersiap menahan serangan api naga, tetapi kali ini kekuatannya tak sebanding. Ia terpental keras. Sementara Annelie, meski sempat berlindung di balik batu, tetap terkena dampak serangan dan terjatuh pingsan. Luna mendesak Oliver untuk segera kabur, namun Oliver malah memerintahkan Philly untuk memperkuatnya. Ia mengerahkan serangan andalannya, menabrakkan kekuatan pedangnya dengan semburan api naga. Benturan dahsyat itu membuatnya terpental, berlutut di tanah dalam keadaan linglung dan tak tahu harus berbuat apa. Dengan cepat, Luna menariknya dan mengatakan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan kristal teleport darurat, atau mereka akan mati di tempat. もうこれしかありません Philly memperingatkan bahwa teleport itu akan mengirim mereka langsung ke ruang bos tingkat lebih rendah, memaksa mereka bertarung lagi. Namun Luna menegaskan bahwa mereka tak punya pilihan lain. Oliver akhirnya mengalah, mengumpulkan seluruh anggota tim dan membuka portal pelarian. Namun, tepat sebelum mereka melangkah masuk, naga hitam menyerbu, menghantam mereka hingga terpental. Dalam kengerian yang luar biasa, mereka melihat sang naga ikut masuk ke dalam portal dan menghilang. Derrick sempat mengira itu mungkin yang terbaik, tetapi Luna langsung membantah, menyebut itu sebagai hal terburuk yang bisa terjadi. Kini, kemungkinan besar, parti petualang peringkat rendah akan menjadi korban naga tersebut. Mereka harus segera kembali ke guild dan memaksa evakuasi seluruh petualang di dungeon. Dalam perjalanan berlari keluar, Luna akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Alasan mereka merasa begitu kuat sebelumnya adalah karena Orhan telah menciptakan sihir orisinal yang mampu meningkatkan kekuatan serangan magis hingga 50 kali lipat. Philly terkejut karena bahkan Selma hanya mampu meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Luna menegaskan bahwa itulah kenyataannya. Tanpa Orhan, mereka hanyalah kelompok petualang biasa. Meski demikian, Oliver menolak mempercayainya. Dengan amarah membara, ia bersumpah akan membunuh naga itu tanpa bantuan Orhan, sambil terus berlari menuju guild house, berharap belum ada nyawa yang melayang. Kembali di lantai 50, Orhan memberitahu anggota partinya bahwa begitu mereka mencapai lantai 51,
tujuan mereka akan tercapai. Setelah itu, mereka akan kembali untuk hari itu juga dengan bantuan kristal teleportasi. Semua anggota party mengangguk setuju. Namun entah kenapa, perut Orhan terasa tidak enak. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tak menemukan sesuatu yang janggal. Pandangannya kemudian terangkat ke langit gelap, di mana awan tebal menutupi matahari sepenuhnya. Ia bertanya-tanya mengapa perasaan aneh ini muncul. Segalanya tampak berjalan lancar. なのに、今日の大迷宮からは、すごく嫌な気配を感じる。 Sebentar lagi mereka akan menghadapi bos lantai, sesuatu yang seharusnya bukan masalah besar bagi para guide. Setelah itu, mereka bisa pulang dan menutup hari dengan misi yang sukses sempurna. Lalu, mengapa perasaan ganjil ini terus memperingatkannya bahwa sesuatu telah berjalan sangat salah dan mereka semua seharusnya pergi sekarang juga? Suara Carol memecah lamunannya, menanyakan monster seperti apa yang akan mereka hadapi kali ini. Orhan menangkap kilatan antusiasme di mata gadis itu dan menjelaskan bahwa, sebagai Tang, tugas utamanya adalah melindungi rekan-rekannya, bukan berlari sendirian ke arah musuh dengan harapan bisa menghabisi semuanya sendiri. Namun, Carol tampaknya tidak sependapat. Ia berargumen bahwa jika ia bisa mengatasi semua musuh seorang diri, secara teknis ia justru mempermudah pekerjaan tim dan memastikan tidak ada yang berada dalam bahaya. Menurutnya, Tang memang seharusnya berada di garis depan dan itulah yang selalu ia lakukan. Ia pun langsung meminta lebih banyak saran agar bisa bertarung dengan lebih baik lagi. Orhan menghela napas lelah dan berkata bahwa Carol seharusnya mulai belajar bekerja sebagai sebuah tim, alih-alih mencoba melakukan segalanya sendirian. Semakin cepat ia belajar, semakin baik untuk masa depannya, terutama saat satu-satunya cara untuk maju adalah dengan mengandalkan rekan satu tim. Carol tidak terlalu menyukai gagasan itu dan menganggapnya membosankan. Namun Logan menegurnya agar memperhatikan dan bersyukur karena mendapatkan nasihat sehebat itu. Ia bahkan mengutip perkataan petualang legendaris Albert yang mengatakan bahwa kerja sama tim adalah kunci segalanya. Orhan menoleh ke arah bocah pirang itu dan bertanya apakah Albert yang ia maksud adalah Albert dari klan Night Rabbit. Logan langsung bersemangat mengetahui ada orang lain yang juga gemar membaca, bukan sekadar bertingkah seperti barbar di dalam dungeon. Orhan menjelaskan bahwa hampir semua orang pasti mengenal Albert, anggota terkuat yang tak terbantahkan dari Night Sky Rabbits. Konon, ia gugur saat bertarung melawan naga hitam di lantai 92 pada tahun lalu. Logan menambahkan bahwa bahkan dalam kematiannya, Albert telah menjadi legenda yang akan selalu dikenang. Namun suasana Carol berubah muram. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa Albert mati saat mencoba melindungi salah satu rekannya, meski itu memang tugas seorang Tang. Wajahnya semakin gelap ketika ia melanjutkan bahwa Albert tahu kematiannya akan menghapus senyum dari wajah keluarganya, tetapi ia tetap tidak peduli. Itulah sebabnya Carol percaya bahwa cara terbaik menjadi pelindung adalah menjaga orang yang dilindungi tetap sejauh mungkin darinya. Ia menyimpulkan bahwa jika ia bertarung sendirian di garis depan sementara timnya tetap di belakang, maka mereka tidak akan berada dalam bahaya dan masih bisa melarikan diri jika keadaan memburuk. Orhan melihat luka yang tersimpan di wajah Carol dan memutuskan bahwa ini sudah di luar kapasitasnya. Sebagai orang luar, ia merasa seharusnya tidak ikut mencampuri lebih jauh. Untuk mencairkan suasana, ia berkata bahwa hari ini ia akan sangat mengandalkan Carol untuk menghadapi para musuh. Seketika, wajah Carol kembali bersinar dan ia dengan penuh semangat menjawab agar semuanya diserahkan padanya. Sophia, yang jelas tidak ingin kehilangan perhatian, segera menarik fokus semua orang kembali kepadanya. Dengan nada manja, ia bertanya kepada Orhan apa saja kekurangannya dan bagaimana ia bisa menjadi rekan tim sekaligus penyihir yang lebih baik. Mendengar itu, Logan ikut menyela, mengatakan bahwa ia juga ingin tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Orhan meminta mereka semua untuk tenang, lalu melangkah maju menuju lantai 36, tempat para pendatang baru mulai melakukan pemanasan. Selma memanggil Orhan mengingatkannya bahwa hari ini adalah hari terakhir sekaligus yang paling menantang sejauh ini. Karena itu, mereka harus memastikan tidak ada yang salah dan ekspedisi berakhir dengan sukses. Ia kemudian menoleh ke arah party Orhan dan berkomentar bahwa anak-anak itu tampaknya sangat menyukainya. Orhan dengan jujur mengaku bahwa setelah artikel di koran terbit, ia sempat mengira telah kehilangan seluruh rasa hormat yang mungkin mereka miliki padanya. Namun ternyata ia salah, anak-anak ini jauh lebih cerdas dan mandiri daripada yang terlihat. Selma setuju, mengatakan bahwa meskipun kelompok ini terkadang merepotkan, mereka memiliki masa depan yang cerah. Ia lalu menambahkan bahwa kematian Albert merupakan pukulan besar bagi klan mereka. Sebagai bintang klan, kepergiannya membuat mereka tertinggal. Dan sejak saat itu, klan lama Orhan, yaitu Heroes Party, mulai mengambil alih posisi terdepan.
Orhan mengakui bahwa pertarungan melawan naga hitam juga sangat sulit bagi mereka. Mereka hampir saja kehilangan seseorang, sesuatu yang bisa melumpuhkan party sepenuhnya. Selma mengatakan bahwa lubang yang ditinggalkan Albert hingga kini belum pernah benar-benar tertutup, lalu secara langsung bertanya apakah Orhan bersedia bergabung dengan party mereka. Orhan menjawab bahwa ia merasa terhormat, tetapi sebuah party tidak membutuhkan dua enchanter, terlebih jika salah satunya adalah penyihir terbaik di benua ini. Selma tersipu, lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengajaknya sebagai enchanter, melainkan sebagai pendekar pedang. Pernyataan itu membuat Orhan terkejut. Selma pun berkata bahwa hari ini ia akan mengamatinya dan melihat kemampuan Orhan sebagai seorang swordsman. Tak lama kemudian, semua orang berpencar ke dalam kelompok masing-masing, meninggalkan Orhan bersama 3 pendatang baru yang harus ia awasi. Carol bertanya mengapa mereka harus berpencar sejauh itu, karena ia tidak suka ide tersesat di labirin gua. Orhan tertawa dan menjelaskan bahwa ini adalah latihan yang bagus. Dalam banyak situasi, sebuah party memang harus berpisah untuk memeriksa banyak jalur sekaligus demi menemukan jalan menuju ruang bos. Itulah alasan mengapa klan besar seperti Night Sky Rabbits selalu unggul. Mereka bisa memetakan seluruh sistem gua dengan sangat cepat. Logan dengan percaya diri mengatakan bahwa Orhan pernah mencapai lantai terdalam yang pernah dilihat siapapun. Jadi mereka seharusnya tidak akan menghadapi masalah di sini. Sementara itu, Selma dan Carol mengerubunginya, penuh rasa ingin tahu, menanyakan seperti apa dungeon di lantai-lantai terdalam dan monster apa saja yang biasa muncul di sana. Orhan menjawab bahwa lantai-lantai terdalam dimulai sekitar lantai 72. Tempat ekosistem berubah drastis menjadi pegunungan bersalju yang ganas, lengkap dengan badai salju dan blizzard yang datang silih berganti. Di sana, kadal es mengintai dalam kegelapan, menunggu mangsanya terlelap. Setelah mengatakan itu, Orhan segera meminta mereka untuk tetap fokus pada tugas yang ada, karena ia tidak ingin semua orang ketakutan sebelum waktunya. Dengan demikian, mereka pun bergerak semakin dalam ke dungeon. Seluruh gua terasa kosong, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Logan berkomentar bahwa sejak tadi mereka belum melihat satupun monster di lantai ini. Ia menoleh ke arah Orhan dan bertanya apakah lantai ke-40 memang biasanya seperti ini. Orhan menggeleng pelan, sementara perasaan tidak enak di perutnya semakin menguat. Ia mulai bertanya-tanya apakah firasatnya benar bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan dungeon hari ini. Di tengah keheningan itu, Carol mulai ribut, mengeluh karena ingin segera bertarung dengan monster. Tepat saat itu, dari balik salah satu batu, muncul seekor goblin biru. Mata Carol langsung berbinar. Ia begitu senang akhirnya melihat monster hingga langsung menyerbu tanpa berpikir panjang. Mate, Caroline! Orhan berusaha menghentikannya, namun Carol sudah terlanjur melaju terlalu jauh. Dengan cepat, Orhan menggunakan sihir pelemah kelincahan untuk memperlambat goblin tersebut, memungkinkan Carol menghabisinya dengan satu serangan cepat. Carol pun mulai merayakan kemenangannya, tetapi Orhan segera menegurnya agar tidak gegabah saat menghadapi musuh. Ia menjelaskan bahwa goblin biru dikenal sangat cepat dan kuat. Jika Carol terluka, maka Logan dan Sophia bisa terpaksa keluar dari posisi mereka dan ikut berada dalam bahaya. Menyadari kesalahannya, Carol pun mengangguk pelan. Untuk melunakkan suasana, Orhan memutuskan mengajarkan gaya bertahan aktif. Ia menjelaskan bahwa Carol harus fokus pada pergerakan musuh dan menyerang tepat sebelum musuh melancarkan serangan mereka. Dengan begitu, serangan lawan bisa dihentikan sebelum sempat terjadi dan memberi keuntungan besar bagi seluruh tim. Carol mendengarkan dengan penuh kekaguman, sampai tiba-tiba Logan mendorongnya ke samping dan meminta arahan juga. Namun sebelum Orhan sempat menjawab, Logan memperingatkan semua orang untuk berbalik. 2 monster serigala melesat dari belakang, namun sebuah perangkap sihir aktif lebih dulu dan menancapkan duri-duri ke tubuh mereka. Orhan lalu menjelaskan kepada Logan bahwa ia sebaiknya mulai mempelajari sihir perangkap, agar tim bisa fokus pada musuh di depan tanpa harus khawatir diserang dari belakang. Logan menyerap setiap kata dengan antusias sambil berpikir dalam hati bahwa ia ingin menjadi penyihir seperti Orhan dalam segala hal. Selanjutnya, Orhan menoleh ke Sophia dan menyarankannya untuk mulai belajar menggunakan 2 mantra sekaligus. Sophia mengakui bahwa itu terdengar rumit, namun Orhan meyakinkannya bahwa hal tersebut tidak sesulit yang dibayangkan dan bisa dikuasai siapa saja dengan latihan. Ia bahkan mengatakan bahwa penyihir tingkat lanjut mampu menggunakan belasan mantra secara bersamaan. Sophia terkejut dan bertanya mengapa ia tidak fokus saja pada versi sihir yang lebih kuat. Orhan pun menjelaskan bahwa sihir kuat membutuhkan waktu persiapan yang lama, menciptakan celah berbahaya di mana penyihir benar-benar rentan. Dengan menguasai banyak mantra, Sophia bisa menyiapkan mantra kedua sebelum yang pertama dilepaskan, sehingga hampir tidak ada waktu jeda dan risiko bisa ditekan seminimal mungkin.
Akhirnya, mereka tiba di ruang bos, tepat para pemandu berkumpul dan meminta para pendatang baru untuk mundur dan menyaksikan saja. Orhan memasuki ruang bos bersama yang lain dan meminta mereka fokus menyerang, sementara ia akan mendukung semaksimal mungkin. 数分で片付けちゃいましょう。 Pertarungan pun dimulai. Dalam sekejap, Orhan bergerak ofensif, memanfaatkan momen sempurna untuk menyerang kaki monster tepat sebelum serangan dilancarkan, membuatnya terhuyung ke belakang. Sebelum monster sempat menata ulang posisinya, Orhan sudah memasang perangkap di belakangnya, menciptakan dinding yang mencegahnya menghindar. Selma segera menggunakan sihir multijurus, menciptakan 5 lingkaran sihir sekaligus. Sang tank menahan serangan, dan pendekar lainnya mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan bersih. Para pendatang baru hanya bisa terpaku kagum. Logan nyaris tak percaya dengan presisi para petarung peringkat atas. Tidak ada satu langkah pun yang terbuang, semuanya sempurna. Ekspedisi pun berlanjut, menaklukkan lantai demi lantai, hingga akhirnya mencapai ruang bos lantai 50. Bos kali ini adalah kepiting raksasa dengan cangkang yang nyaris tak bisa dihancurkan. Selma mengatakan kepada Orhan bahwa ia adalah yang terkuat di antara mereka. Jika ia mampu menebas capit raksasa itu, maka yang lain bisa menyelesaikannya, dan mereka semua bisa pulang untuk berpesta. Orhan tersenyum, menghunus pedangnya, dan melangkah maju dengan penuh percaya diri. Sang Tang sempat memperingatkannya agar berhati-hati karena cangkang kepiting itu sangat keras, namun Orhan tampak tak peduli. Ia melompat ke udara dan menghantamkan pedangnya ke sendi capit kepiting, menebasnya dengan mudah. Ancaman terbesar pun lenyap. インパクト。なんだあの威力は。 Setelah itu, Selma dan yang lain menghabisi monster tersebut tanpa kesulitan. 俺の任務もこれで完了か。 Tepuk tangan bergema saat ekspedisi akhirnya berakhir dan semua bersiap untuk kembali pulang. Namun perayaan itu terhenti mendadak ketika Orhan merasakan firasat mengerikan. Tiba-tiba, realitas itu sendiri retak dan seekor naga hitam muncul dari celah dimensi terbang lurus ke arah mereka. 黒竜。バカだ。 Darah Orhan seakan membeku saat pandangannya bertabrakan dengan sosok naga hitam. Tanpa berpikir panjang, ia berteriak sekuat tenaga agar semua orang segera lari. Namun, tampaknya hanya dia satu-satunya yang masih mampu berpikir jernih. 黒竜だ。間違いない。 Bahkan para pemandu peringkat A lainnya terpaku di tempat tubuh mereka terkunci oleh tekanan luar biasa yang dipancarkan makhluk itu. Para ranker yang tak mampu bergerak hanya bisa bertanya dalam hati, mengapa ini terjadi? Mengapa monster sejati seperti ini muncul di lantai dengan tingkat serendah ini? Selma adalah satu-satunya yang masih bisa berpikir, meski tubuhnya pun tak sanggup bergerak. Dalam hati, ia menyadari bahwa ia harus segera mengambil alih komando saat ini juga, demi memastikan para rookie bisa lolos dari bencana ini. Namun, aura sang naga terasa begitu menyesakkan. Udara menjadi berat seolah oksigen tersedot habis dari sekitar mereka. Pikiran Selma dipenuhi kisah-kisah horor tentang naga hitam, monster pemangsa petualang, yang membantai mangsanya hingga tak tersisa bentuk. Sementara itu, Orhan memeras otaknya, mencari satu-satunya jalan keluar dari situasi mematikan ini. Tiba-tiba ia tersadar, mereka telah mengalahkan bos lantai ini. Artinya, jika mereka bisa mencapai kristal di ujung gua ini, mereka dapat berteleportasi dengan aman. Itulah satu-satunya jalan keluar. 急いでみんなで向かえば逃げられる。 Ia berniat mengajak yang lain mengikuti rencananya, namun saat berbalik, ia tertegun. Semua orang masih terperangkap dalam kondisi seperti trance, tak mampu mengalihkan pandangan dari monster itu. Situasi ini sangat mengerikan. Monster secara naluriah tertarik pada kerumunan besar. Jika mereka tidak segera bergerak, mereka semua akan dilenyapkan dalam sekejap. Sesaat, Orhan sempat berpikir untuk berlari sendiri menuju kristal. Ia yakin bisa selamat sendirian. ここで逃げれば俺だけは助かる。 Namun pikiran itu segera ia buang jauh-jauh. Jijik pada dirinya sendiri, ia sadar bahwa ia harus melawan naga itu untuk memberi waktu bagi yang lain melarikan diri. Ia bertekad tidak akan mengkhianati mereka, apapun risikonya. Dengan tekad membara, Orhan mencengkeram pedangnya dan menariknya keluar, siap melindungi orang-orang yang ia pedulikan. Ia berteriak memerintahkan para pemandu untuk mengambil posisi. Suara itu memecah trance mereka. 引率だ。死ぬ気で新人たちを守れ。 Selma pun tersadar. Dengan cepat, ia memerintahkan semua orang mengambil formasi defensif demi menjaga para rookie tetap aman.
Para petualang peringkat A segera bergerak. Seorang penyihir menciptakan penghalang sihir untuk menahan serangan naga. Namun, Selma menyadari bahwa sihir itu jauh dari cukup untuk menahan ledakan penuh kekuatan. Orhan, tanpa rasa takut, berlari ke arah naga sambil mengaktifkan sihir perlindungannya sendiri untuk memperkuat para pemandu. Berkat itu, mereka lolos dari kematian yang hampir pasti, meski tubuh mereka gemetar, menyadari bahwa tanpa Orhan, mereka sudah menjadi abu. Ia terus menghindari serangan naga sambil mundur secara taktis, tak memberi celah sedikit pun bagi monster itu untuk mengisi serangan penuh. Dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah belati kecil dan melemparkannya ke mata naga. Sang naga refleks menutup matanya. Itulah yang Orhan tunggu. Dalam sepersekian detik, ia melompat, mengayunkan pedangnya dengan niat memenggal kepala naga dalam satu tebasan. Ayunan itu menciptakan ledakan dahsyat, membuat para pemandu berpikir bahwa monster itu telah tumbang. Namun Orhan tahu lebih baik. Ia tetap siaga, dan benar saja, saat debu menghilang, naga itu bangkit kembali dengan raungan amarah, sama sekali tak terluka. Orhan segera memerintahkan para pemandu untuk melindungi para ruki dari segala arah, memastikan tak seorang pun terluka. Sementara ia mengalihkan perhatian naga, Selma tampak ragu. Namun Orhan tersenyum padanya, menenangkan dan berkata agar ia tidak khawatir, ia punya rencana. Ia meminta para ruki bertahan, lalu melesat kembali ke arah naga. Sang naga langsung mengumpulkan napas apinya dan menyerang. Orhan menghindar dengan lincah, berlari mengitari monster itu untuk memancing perhatiannya. Selma dan yang lain terperangah melihat keterampilan dan keberanian Orhan. Ia mempertanyakan dirinya sendiri. Benarkah keputusan membiarkan Orhan menghadapi monster yang bahkan telah membunuh pahlawan legendaris Albert? Ia menyadari betapa dalam perasaannya pada Orhan, dan betapa hancurnya ia jika sesuatu terjadi padanya. Namun Orhan sepenuhnya tenggelam dalam pertarungan. Ia menghindari satu serangan demi serangan lainnya, bahkan berhasil memantulkan salah satu serangan naga kembali ke arahnya sendiri. Logan dan Sofia terkejut, mereka belum pernah melihat sihir refleksi seperti itu. Dan memang wajar, bahkan penyihir terkuat di dunia pun tak mampu melakukannya. Sihir refleksi itu adalah mantra orisinal milik Orhan, yang memantulkan serangan sihir kembali ke penyerangnya dengan kekuatan 2 kali lipat. Sayangnya, sisik naga terlalu keras. Bahkan setelah menerima semburan api sekuat itu, monster tersebut tetap berdiri tanpa luka. Orhan sadar, tak ada pilihan lain. Ia harus mengambil risiko. Ia mengaktifkan status peningkat multicasting, menciptakan 6 lingkaran sihir sekaligus. Status up! Selma terkesima. Bahkan penyihir tingkat tinggi kesulitan menggunakan lebih dari 3 lingkaran. Orhan melakukannya tanpa sedikit pun terlihat lelah. Belum sempat ia mengambil keputusan untuk membantu, Orhan kembali mengaktifkan peningkatan seluruh status. Lalu satu lagi. Secara total, ia melipat gandakan dan menggandakan statusnya 6 kali. ダブルトリプルクアドラプルクイック。 Para pemandu terdiam, itu seharusnya mustahil. Tubuh Orhan mulai bercahaya. Kilat menyelimuti dirinya dan naga itu menyerang dengan sabetan ekornya. Dalam sekejap, Orhan menghilang dan muncul di tepian tebing begitu cepat hingga Selma merasa ia berteleportasi. Tubuh Selma gemetar saat ia menyadari potensi sejati Orhan. お前は一体どれだけの力を秘めているんだ。 Ia telah melampaui batas penyihir pendukung manapun dalam sejarah dan sedang menulis ulang hukum sihir itu sendiri. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Saat Orhan mendarat kembali, darah mengalir dari hidungnya. Ia tahu tubuh manusianya tak mampu menahan beban kekuatan ini. Mananya terkuras dengan cepat, ia menggunakan 32 mantra sekaligus. Ia sadar satu-satunya cara menang adalah mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah naga, menghindari serangan, lalu melompat untuk menyerang dari atas. Naga itu menyadari niatnya dan mengayunkan ekornya. Namun Orhan bukan orang bodoh. Ia menciptakan pijakan mana di udara, berdiri di atasnya, membuat serangan naga meleset sepenuhnya. Logan tertegun. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah ini adalah salah satu mantra asli miliknya. Orhan baru saja menggunakan mantra spesialnya yang disebut Magic Convergence, sebuah sihir yang mampu menyedot mana dari lingkungan sekitar, lalu memusatkannya ke dalam area kecil. Oliver memiliki kemampuan yang sama, tetapi ia menggunakannya sepenuhnya untuk menyerang, sementara urusan pertahanan selalu ia serahkan pada Orhan.
Oliver kembali menerjang naga itu. Ia memperkuat ketajaman pedangnya sebelum mengayunkannya sekali lagi. 行くぞ黒竜インパクト Kali ini serangannya berhasil. Pedangnya menghantam leher sang naga dengan kekuatan dahsyat. Sang naga roboh ke tanah dengan dentuman berat. Logan dan Sophia bersorak mengira makhluk kegelapan itu telah benar-benar dikalahkan. Namun, Selma tahu lebih baik. Ia menyadari bahwa naga itu kemungkinan hanya terluka ringan. Di sisi lain, Orhan tampak sudah berada di batas kemampuannya. Ia terhuyung, berusaha menjaga keseimbangan sambil memaksakan diri terus menyerang. Tak ingin memberi naga itu sedikit pun kesempatan untuk pulih. Selma ingin ikut membantu, tetapi ia sadar bahwa bahkan para anggota terkuat klan mereka saat bertarung bersama tidak mampu melukai naga itu sedikit pun. Lalu apa yang bisa ia lakukan? Naga itu bangkit kembali. Dengan semburan napas api, ia menciptakan jarak antara dirinya dan Orhan, lalu mengumpulkan sihir gelap di sekeliling tubuhnya dan menembakkan rentetan tombak sihir. Orhan mengandalkan kecepatannya untuk menghindari sebagian besar serangan itu. Di tengah kekacauan, pikirannya melayang ke masa lalu. Ke masa ketika hidup terasa penuh warna dan kebahagiaan saat ia bermain di jalanan bersama Oliver tanpa beban apapun. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Sekelompok bandit menyerang desa mereka, menghancurkan segalanya, dan merenggut semua yang mereka cintai. Mereka tak berdaya, hanya bisa menangis sementara dunia di sekeliling mereka terbakar. Keesokan paginya, mereka menguburkan setiap orang yang berhasil ditemukan. Sejak saat itu, mereka berdua bersumpah untuk menjadi lebih kuat setiap hari, hingga mampu melindungi orang-orang dan hal-hal yang berharga bagi mereka, agar tak seorang pun bisa merenggutnya lagi. Kenangan itu menjadi bahan bakar bagi Orhan. Ia melangkah keluar dari debu, berjalan lurus menuju naga itu, menolak untuk menyerah meski maut terasa begitu dekat. 何も難しいことじゃない今そこにいる敵を倒すだけだ Naga mulai mengisi serangan terkuatnya, serangan yang telah merenggut nyawa begitu banyak petualang hingga dianggap sebagai perwujudan kematian itu sendiri. Orhan bersiap. Saat tombak-tombak sihir kembali ditembakkan, ia bergerak meliuk dan menyelinap di antaranya. Serangan-serangan itu meleset hanya sejengkal darinya. Ia terus maju, melepaskan sihir bola api sebagai pengalih perhatian, lalu mencoba menebas kepala naga itu. Namun kengerian menyergapnya. Tebasan pedangnya gagal. Sisik naga mengeras seperti perisai yang tak dapat dihancurkan. Orhan segera mundur, menghindari sebagian besar tombak sihir, lalu menciptakan dinding pelindung di depannya. Naga mengubah pola serangannya, melengkungkan salah satu tombak untuk menyerang dari belakang. Serangan itu pasti akan membunuh siapapun. Tapi refleks Orhan yang nyaris seperti dewa membuatnya mampu memantulkan tombak itu dan menyelamatkan nyawanya. Ia terus menekan, menyerang dan menghindar tanpa henti, memastikan naga itu tak punya ruang untuk menyerang para petarung pemula. Ia teringat bahwa dulu ia bertarung bersama tim, masing-masing dengan peran sendiri. Kini ia sendirian. Pikiran itu ia singkirkan. Ia ingat sumpahnya, mengalahkan naga ini seorang diri dan menjadi petualang yang tak membutuhkan siapapun untuk bertahan di dungeon manapun. Dengan tekad itu, Orhan memasang kartu jebakan yang terus menghujani naga dengan serangan presisi tanpa henti, memberinya waktu untuk mengisi Magic Convergence ke dalam pedangnya, mirip dengan jurus pamungkas Oliver, hanya saja bilah pedangnya kini sepenuhnya hitam, dan seperti yang kita tahu, sekali menjadi hitam, tak ada jalan kembali. Ia mengayunkan serangan itu dengan seluruh kekuatannya, menembus serangan naga, dan menghantam dadanya, tepat sasaran. Namun sebelum ada waktu untuk merayakan, naga itu kembali bangkit dan menyerang balik, memaksa Orhan berlari dan menghindari serangan demi serangan. Penguat tubuhnya mulai memudar. Dengan sisa mana terakhir, ia kembali meningkatkan kemampuannya dan menghantam naga itu dengan serangan dahsyat yang menjatuhkannya dari udara. Tetapi naga itu tetap hidup dan bangkit sekali lagi. Orhan terengah-engah. Ia sadar bahwa baik dirinya maupun naga itu sama-sama berada di ambang batas. Bahkan pedangnya hancur menjadi serpihan kecil. Saat itulah ia memutuskan, pertarungan ini akan berakhir sekarang, entah dengan kemenangan atau kematian. Ia memanggil sebuah lubang kegelapan di hadapannya dan mengumpulkan seluruh energi di sekeliling mereka, membentuk pedang energi yang sangat terfokus. Ia menggenggamnya dengan kedua tangan siap bertarung. Naga langsung menembakkan tombak-tombak sihir, tetapi Orhan menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk menghindari semua serangan, sambil memanfaatkan sihir penangkis dan pantulan untuk membingungkan lawannya. Akhirnya, ia memantul dari salah satu sihir pantulannya sendiri,
dan melesat menuju naga itu, melepaskan serangan terkuatnya ke arah kepala sang makhluk. ウェイトアップインパクト Ledakan besar terjadi, menelan segalanya dalam debu tebal. Saat debu perlahan menghilang, Selma melihat Orhan masih hidup. Ia terengah-engah, bersandar pada pedang energi itu, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berhasil mengalahkan naga hitam seorang diri. Luna dan rombongan para pahlawan bergegas menuju dungeon, berharap bisa mencapai naga hitam dan menaklukkannya sesuai perintah Dewan Sihir. Namun, tepat sebelum tiba di mulut dungeon, mereka menyaksikan cahaya sihir teleportasi menyala terang di udara. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa naga hitam telah dipindahkan keluar. Rombongan pahlawan segera bersiap siaga, berharap bisa langsung menghadapi sang naga. Akan tetapi, pemandangan yang tersaji di depan mereka membuat semua terdiam. Naga hitam itu telah tumbang sepenuhnya. 何？もう倒されてるじゃない。 Tak seorang pun mampu mempercayainya. Selama ini mereka selalu menganggap diri mereka sebagai yang terkuat di antara yang terkuat. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu dikalahkan oleh orang lain? Luna kemudian menyadari sesuatu yang lain. Di belakang tubuh besar naga hitam itu, beberapa orang juga baru saja diteleportasi, termasuk Orhan dan para pemula yang selama ini berlatih bersamanya. Ia yang pertama menyadari bahwa kondisi Orhan sangat mengenaskan, seolah baru saja melewati pertarungan hidup dan mati. Sebaliknya, para pemula terlihat baik-baik saja, seakan-akan mereka baru pulang dari liburan santai di tepi pantai. Hanya ada satu kesimpulan. Orhan telah menghadapi naga hitam itu sendirian, dan ia menang. Bos yang tak pernah bisa ditaklukkan siapapun, yang telah merenggut nyawa tak terhitung banyaknya petualang, kini tumbang oleh satu orang saja. Luna bergegas menghampirinya untuk menyembuhkan lukanya, tetapi Orhan menolak dengan halus. Tatapannya menyiratkan sesuatu, bahwa ia tak lagi membutuhkan bantuan dari sebuah kelompok yang telah mengkhianati kepercayaannya. Ia hanya berkata singkat kepada Luna agar mengurus sisa-sisa naga hitam itu, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. 後処理頼んだ Derek mencoba menghentikannya, menuntut penjelasan bagaimana seseorang yang ia anggap lemah bisa mengalahkan naga hitam. Namun Luna menahan Derek, mengatakan bahwa ia sudah cukup menyakiti hati Orhan. Ucapan itu melukai harga diri Derek. Prajurit yang sudah lama menyimpan rasa tidak aman dalam dirinya itu melesat menyerang Luna. Sayangnya, ia bukan tandingan. Dengan satu mantra, Luna membatasi gerakannya, mengakhiri pertarungan, bahkan sebelum benar-benar dimulai. 動かね Oliver kemudian turun tangan, meminta mereka menghentikan keributan itu. Ia sendiri mengakui bahwa, sampai saat ini pun, ia masih sulit mempercayai betapa kuatnya Orhan sebenarnya. くそ Malam harinya, Sophia harus menulis laporan tentang apa yang ia pelajari dari Orhan selama ekspedisi 3 hari. Ia memerah ketika menyadari bahwa hampir seluruh isi laporan itu akan membahas dirinya. Orhan telah mengajarinya keberanian saat menghadapi rasa takut, membimbingnya merapal mantra tingkat tinggi pertamanya, dan menunjukkan bagaimana bertarung dengan efisien serta presisi. Namun, meski harus menulis, selembar kertas di depannya masih kosong. Ia hanya duduk, memikirkan Orhan, wajahnya terus memerah. Tak lama kemudian, kakak perempuannya, Selma, masuk ke kamar. Mereka memang berbagi ruangan yang sama, dan langsung menjatuhkan diri ke atas tempat tidur. Hari itu benar-benar melelahkan. Mereka harus menghadapi naga hitam, dan setelah semua kekacauan itu, masih ada banyak pekerjaan yang menanti. Sophia menegurnya, mengatakan bahwa walaupun sedang lelah, ia tetap harus mandi sebelum tidur. Kebersihan adalah prioritas utama. Namun Selma yang kelelahan hanya bergumam bahwa ia akan mandi besok saja. Dengan wajah serius namun sedikit malu, Sophia bahkan menawarkan untuk mandi bersama jika itu bisa membuat kakaknya bangkit. Setelah sedikit bujukan lagi, keduanya akhirnya berendam di air hangat. Di sanalah Selma akhirnya membuka isi hatinya. Menyaksikan Orhan melawan naga hitam adalah pengalaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengakui bahwa pria itu benar-benar luar biasa. Namun justru karena itulah ia merasa terpuruk. Tingkat kemampuan yang diperlihatkan Orhan begitu tinggi hingga ia sendiri tak mampu sepenuhnya memahaminya. Sebagai salah satu enchanter terkuat di benua itu, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk setidaknya bisa mengimbangi seseorang seperti Orhan. Tetapi kini ia menyadari jurang di antara mereka begitu besar. Sophia dengan polos mengatakan bahwa ia justru memahami apa yang dilakukan Orhan saat melawan naga hitam. Selma terkejut dan meminta penjelasan. Dengan antusias, Sophia menjabarkan dasar-dasar teknik yang digunakan Orhan. Semuanya dieksekusi dengan sempurna. Selma pun menyadari bahwa meski adiknya mungkin belum memahami lapisan terdalam dari teknik itu,
Ia telah memahami dengan sempurna apa yang memang seharusnya ia pahami pada levelnya sendiri. Saat itulah Selma menyadari bahwa adiknya adalah seorang jenius. Ironisnya, kesadaran itu justru membuatnya semakin merasa kecil. Sophia memeluk kakaknya erat-erat dan mengatakan bahwa bagi dirinya, Selma adalah orang yang paling ia hormati. Ia bersikeras bahwa kakaknya jauh lebih hebat daripada yang ia kira. Kata-kata itu akhirnya menjadi penghiburan terbesar bagi Selma malam itu. Keesokan harinya, Orhan terbangun dalam rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya babak belur, dan ia telah menggunakan begitu banyak mantra dalam satu pertempuran, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia harus terus-menerus menggunakan enchantment pereda nyeri, hanya untuk bisa bertahan. Namun ia tak bisa terus berbaring. Saat ia bangkit, orang pertama yang menyambutnya adalah Selma. Mereka sarapan bersama dan di sana Selma menyampaikan bahwa atasannya ingin bertemu dengannya. Karena ekspedisi 3 hari telah usai dan ia tak memiliki rencana lain, Orhan memutuskan untuk ikut. Ia dibawa menemui atasan Selma yang langsung berbicara tanpa basa-basi. Ia menawarkan Orhan untuk bergabung dengan klan mereka, Night Sky Silver Rabbits. Bukan sekadar anggota biasa, ia akan menjadi letnan di parti terkuat mereka. Sebagian besar orang pasti akan langsung menerima tawaran itu. Namun bagi Orhan, bayangan pengkhianatan oleh orang terdekat membuatnya berhati-hati. Ia memutuskan untuk mengambil waktu sebelum memberikan jawaban. Sang atasan juga memberitahunya bahwa Adventurers Guild ingin menemuinya. Setelah meninggalkan markas Night Sky Silver Rabbits, Orhan langsung menuju toko lelaki tua, tempat yang sama di mana ia pernah menerima nasihat berharga. Ia menceritakan tawaran pekerjaan itu, namun mengaku ragu karena takut dimanfaatkan lalu dibuang. Lelaki tua itu tersenyum bijak. Ia berkata bahwa rasa takut adalah hal yang wajar. Menggunakan kata-kata sekeras dimanfaatkan hanya akan mengaburkan penilaian. Patah hati adalah bagian dari pertumbuhan. Jika Orhan membiarkan rasa takut mengendalikan pilihannya, ia tak akan pernah benar-benar berkembang. Nasihat itu menyalakan kembali kejernihan dalam benaknya. Dengan langkah yang lebih mantap, ia akhirnya pergi ke Adventurers Guild. Di sana, bukan hanya Dewan Sihir yang menunggunya, rombongan para pahlawan pun telah hadir. Pemimpin Adventurers Guild menyatakan bahwa berdasarkan kabar yang beredar, naga hitam telah ditaklukkan sepenuhnya oleh Orhan seorang diri, tanpa bantuan siapapun. はい、その通りです。何が一人で倒したら。 Namun, kelompok pahlawan membantah pernyataan tersebut. Meski sebelumnya merekalah yang menimbulkan masalah, mereka bersikeras bahwa dalam pertarungan sebelumnya, merekalah yang telah melemahkan naga hitam, sehingga memungkinkan Orhan memberikan pukulan terakhir. Orhan bahkan tidak merasa perlu menanggapi klaim yang menurutnya begitu menggelikan. Baginya, yang benar-benar tak bisa ia toleransi adalah kecerobohan Oliver sebagai seorang pemimpin. Ia menegaskan bahwa setelah merekrut anggota baru, mereka justru langsung menuju lantai 92 dungeon, tempat naga hitam bersemayam. 俺は何度も言ったはずだ。今の実力でこれ以上進むのは危険だと。 Oliver membela diri dengan mengatakan bahwa mereka membawa seorang enchanter yang jauh lebih kuat, dan tugas enchanter hanyalah berdiri di belakang serta memberikan penguatan kepada tim. それで俺をパーティーから追い出した。 Orhan tidak sependapat. Di hadapan semua orang, ia menjelaskan bahwa seorang enchanter harus terus memantau durasi setiap penguatan pada tiap anggota, sekaligus membaca alur pertempuran yang terus berubah. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin tanggung jawab sebesar itu dianggap mudah. それのどこが簡単なんだ。言ってみろ、オリバー。 Perkataan itu semakin membuat Oliver geram. Dalam hatinya ia sadar bahwa Orhan tidak salah, tetapi mengakuinya di depan dewan hanya akan mempermalukannya lebih dalam. Sementara itu, Logan, Sophia, dan Carol menemui Selma dan menanyakan di mana Orhan tinggal. Mereka ingin membujuknya bergabung dengan klan Night Sky Silver Rabbits, karena selama ekspedisi 3 hari bersama, mereka merasa telah belajar begitu banyak darinya. Mereka yakin, jika Orhan menjadi anggota tetap, ia akan mengajarkan lebih banyak hal lagi. Membayangkan bisa bertemu dengannya setiap hari saja sudah membuat mereka bersemangat. Selma tidak memberikan alamat rumah Orhan, tetapi ia memberitahu bahwa saat ini ia masih berada di Adventurers Guild. Jika mereka cepat, mungkin mereka masih bisa mengejarnya sebelum ia pergi. Dengan antusiasme seperti anak kecil, ketiganya segera berlari. Selma hanya bisa tersenyum melihat mereka bergegas mengejar Orhan. Sementara itu, Orhan telah meninggalkan guild dan hendak pulang ketika ia melihat ketiganya berlari ke arahnya. Tanpa ragu, ia langsung berbalik dan berlari ke arah sebaliknya. Setelah berhasil menghindari mereka, ia mendapati dirinya kembali berada di toko lelaki tua. Lelaki tua itu bertanya mengapa Orhan begitu ingin menghindari mereka, padahal jelas mereka sangat menghormatinya sebagai mentor. Orhan menjelaskan bahwa untuk saat ini ia tidak ingin bergabung dengan kelompok manapun.
Ia tahu betul ketiganya ingin merekrutnya ke dalam Night Sky Silver Rabbits. Sang lelaki tua kemudian memberikan nasihat. Ia berkata bahwa mungkin Orhan merasa takut, tetapi yang sebenarnya ia cari adalah sebuah tempat untuk pulang. Tempat di mana ia merasa menjadi bagian darinya. Kata-kata itu memberi sedikit kejelasan di hati Orhan meski ia masih diliputi keraguan. Malam harinya, ia bertemu dengan Sophia. Gadis itu berbicara tentang indahnya cahaya bulan, sebelum akhirnya mengungkapkan maksud sebenarnya, memintanya bergabung dengan klannya. Orhan hanya mengajukan satu pertanyaan, apa arti Night Sky Silver Rabbits baginya? Dengan lembut, Sophia menjawab bahwa klan itu adalah alasan ia bisa tersenyum setiap hari. Baginya, klan tersebut bukan sekadar organisasi, melainkan tempat di mana ia merasa diterima dan dimiliki. Jawaban itu menyentuh hati Orhan, tepat di tempat yang selama ini kosong. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat sebuah klan bukan sekadar guild lain, melainkan sebuah rumah. Keesokan harinya, ia mendatangi markas Night Sky Silver Rabbits, dan dengan tegas menyatakan bahwa ia akan bergabung. ぜひ俺を野天の銀斗に入れてください。 Selma memasuki ruangan dan menyerahkan seragam barunya kepada Orhan. Dengan seragam itu, ia berdiri siap memulai perjalanan baru dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, bersama teman-teman baru yang ia yakini akan tetap berada di sisinya, apapun yang terjadi. 改めてよろしくな。 Pada suatu malam, Orhan bermimpi tentang masa kecilnya, tentang hari-hari ketika ia dan Oliver saling beradu kemampuan di bawah tatapan tajam para pelatih yang ingin membentuk mereka menjadi pahlawan. Setiap gerakan diawasi, setiap langkah dinilai tanpa ampun. Malam itu dalam mimpinya, Oliver tampak tegang, menyerang habis-habisan seolah pertarungan itu menentukan segalanya. Sementara Orhan terlihat santai, terlalu santai, hingga akhirnya pedangnya terlepas dari genggaman. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan bunyi keras. Ia tersenyum sambil berbaring, mengakui bahwa Oliver terlalu kuat dan ia tak mampu mengalahkannya. Namun Oliver menjawab dengan marah. Ia tahu Orhan jauh lebih kuat dari itu. Dulu Orhan selalu menang. ふざけんなよお前の実力はこんなもんじゃないはずだ Orhan hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia sudah tak sekuat dulu, bahwa Oliver telah melampauinya sejak lama. Jawaban itu tak memuaskan. Dengan sorot mata penuh amarah, Oliver pergi tanpa sepatah kata lagi. 今に見てろよ絶対お前に本気を出させてやる Orhan masih terbaring ketika seorang gadis berambut perak bernama Zion berlari menghampirinya. Dengan napas terengah, ia menanyakan keadaannya. Orhan bangkit sambil tersenyum, berkata bahwa ia baik-baik saja, meski sedikit malu karena Zion melihatnya kalah seperti itu. Namun Zion justru tersenyum lembut. Baginya, Orhan bertarung dengan gagah. Ia terlihat sangat keren. Ia bahkan berkata bahwa ia tahu betul apa yang mampu dilakukan Orhan jika ia membuka kekuatan sejatinya. Orhan menggeleng pelan. Ia tak bisa lagi melakukannya. Jantungnya lemah. Tubuhnya tak sanggup menahan beban itu. Zion berjanji suatu hari akan membantunya mengatasi semuanya. Namun entah mengapa, kata-kata itu seperti terhapus dari ingatan Orhan. Seolah disensor oleh takdir. Ia tak lagi mengingat dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Bagaimana mereka pernah merasa menjadi satu. Apa yang mereka janjikan untuk capai bersama. Dan kemana Zion menghilang setelah kemenangan di sisi lain kerajaan. Padahal Zion masih hidup. Kini ia berada di sisi yang berbeda. Memimpin kelompok kecil beranggotakan 3 orang dalam sebuah kultus fanatik. Tanpa ragu, mereka membantai 5 kelompok petualang kuat hanya karena para petualang itu bukan bagian dari faksi mereka. Setelah semuanya tewas, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih muncul di hadapan Zion. Ia membawa kabar dari para pemimpin kultus. Seorang pria tak dikenal di kerajaan utara telah mengalahkan naga hitam seorang diri. Zion diperintahkan untuk menyelidiki orang itu, merekrutnya jika memungkinkan. Namun jika ia menolak, ia harus dibunuh saat itu juga. この者に接触し、我々の敵と判断した場合には抹殺せよ。 Zion berpikir sejenak. Mustahil itu Oliver. Ia terlalu terkenal untuk disebut tak dikenal. Lalu siapa? Namun pada akhirnya, itu tak terlalu penting. Jika orang itu menentang kultus, ia akan mati. わかった通達ありがとう Bersama kelompoknya, Zion bergerak menuju kerajaan utara tanpa menyadari bahwa orang yang ia incar untuk dibunuh adalah sahabat masa kecilnya sendiri, Orhan. Seorang gadis berambut merah muda dalam kelompoknya mengingatkan bahwa kerajaan utara masih berada di bawah kendali gereja. Mereka harus berhati-hati. Jika ketahuan, mereka bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Zion setuju. Mereka harus bergerak dalam bayangan. Namun di lubuk hatinya ada perasaan aneh tentang misi ini. Ia berharap semuanya segera selesai. Ia tak ingin kembali ke wilayah itu. Semasa kecil, Zion mencintai Orhan dalam diam.
Namun ia ditipu untuk percaya bahwa para tetua gereja telah menekan Orhan hingga ia mengakhiri hidupnya sendiri. Hari ketika kabar itu sampai kepadanya, hatinya membeku. Ia teringat semua janji bahwa mereka akan selalu bersama, bahwa mereka akan bertarung berdampingan selamanya. Ia menangis hingga tubuhnya gemetar oleh amarah yang membeku dalam darahnya. Sejak hari itu, ia tak pernah sama lagi. Ia bersumpah akan menyaksikan kehancuran gereja dan semua orang yang telah menyeret Orhan menuju kematian. Sementara itu, di markas Night Silver Rabbits, Orhan menghadiri rapat bersama para senior. Pemimpin mereka, seorang pria berkacamata tebal yang tampak kutu buku, memperkenalkan Orhan sebagai kunci keberhasilan ekspedisi terakhir. Ia menyatakan bahwa Orhan bukan hanya menyelamatkan para pemula dan pemandu, tetapi juga mengalahkan naga hitam seorang diri. Ia mengusulkan agar Orhan diangkat menjadi letnan, menggantikan pahlawan tercinta mereka, Albert, yang gugur tahun lalu melawan naga yang sama. Jika ada yang keberatan, dipersilakan berbicara sekarang. Seorang pria tua angkat suara. Ia tak keberatan Orhan menjadi pemimpin. Namun ia bertanya apakah Orhan benar-benar memahami arti jabatan itu. Seorang letnan bukan hanya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, tetapi juga atas nyawa semua orang di bawah komandonya. Banyak kehidupan terikat pada klan ini. Bagi sebagian anggota, klan adalah satu-satunya hal yang mereka miliki. Setiap keputusan akan memengaruhi seluruh klan. Maka tugas mereka adalah mengutamakan kepentingan klan, bahkan jika harus mengorbankan diri sendiri. Mendengar itu, Orhan teringat janji pada Zion. Kenangan pahit menyerbu pikirannya. Ia sadar ia tak bisa menjadikan klan sebagai seluruh hidupnya. Dengan jujur ia menjawab bahwa ia memiliki kehidupan di luar klan, sesuatu yang tak dimiliki banyak dari mereka. Karena itu, ia tak bisa menyerahkan segalanya hanya untuk klan. 俺はクランに身を捧げるつもりはありません。 Ruangan mendadak sunyi. Semua terkejut. Bahkan Selma tak pernah membayangkan jawaban seperti itu. Pria tua itu meledak marah. Pernyataan itu membuat Orhan tak layak menjadi anggota, apalagi letnan. Lalu untuk apa ia berada di sini? Dengan tenang Orhan menjawab ia berada di sana karena ia tahu satu hal pasti. Ia akan melindungi siapapun yang ia pedulikan. Siapapun. 仲間を守るために全力を尽くします。 Selma akhirnya menyadari bahwa Orhan sebenarnya tidak terlalu peduli pada nama besar klan itu sendiri. Yang ingin ia lindungi bukanlah reputasi, melainkan orang-orang yang ada di dalamnya. Sang lelaki tua masih kebingungan, sehingga Orhan menjelaskan dengan tegas. Ia akan melakukan apapun demi melindungi rekan-rekannya. Namun hanya itu yang bisa ia janjikan. Tidak lebih, tidak kurang. Mendengar ketegasan itu, lelaki tua pun akhirnya mengalah. Si kutu buku lalu mengadakan pemungutan suara bagi mereka yang tidak keberatan jika Orhan diangkat menjadi salah satu letnan. Hasilnya mutlak, kemenangan telak. Sejak saat itu, Orhan resmi menjadi salah satu letnan ternama dari Night Sky Silver Rabbits. Selma kemudian mengajaknya menyusuri lorong untuk memperkenalkannya pada unit pertama, kelompok yang akan menjadi timnya. Namun sebelum mereka sampai, seorang gadis memanggil Selma dari belakang. Ia ingin berbicara dengan letnan baru itu. Dengan senyum hangat, Selma memperkenalkan gadis tersebut sebagai Stella, anggota divisi manajemen. Stella bertanya apakah Orhan pandai mengajar orang lain karena ada sebuah kelompok baru yang ingin ia percayakan kepadanya untuk dibimbing. Selma merasa itu ide yang bagus. Orhan sempat khawatir apakah hal itu akan mengganggu tugasnya di unit 1. Tetapi Selma meyakinkannya bahwa ia akan memiliki jauh lebih banyak waktu luang dibanding saat masih berada di parti pahlawan. Stella berjanji akan mengirimkan materi pengenalan kelompok tersebut, lalu bergegas pergi. Akhirnya, Selma membawa Orhan ke sebuah ruangan tempat unit pertama berkumpul. 野天の銀と最強パーティー第一部隊か。 Mereka duduk melingkari meja. Gadis berambut biru memperkenalkan diri lebih dulu sebagai Rain, penyihir tim. Orhan memperhatikan bahwa meskipun ia yang paling senior, ia tampak kurang percaya diri dengan pencapaiannya. Ketika suasana mulai canggung, gadis pirang mengambil alih dan memperkenalkan dirinya sebagai Otis, sang penyembuh. Anggota terakhir adalah pria tinggi berambut perak bernama Will, sang penjaga pertahanan yang gemar berperan sebagai tameng hidup. Terakhir, Orhan menoleh pada Selma yang kembali memperkenalkan diri secara formal sebagai Enchantress sekaligus pemimpin tim. Saat itu Orhan menyadari, mulai sekarang merekalah rekan seperjuangannya. Orang-orang yang akan bertarung bersamanya, bahkan rela mati demi satu sama lain jika diperlukan. Demi formalitas, Orhan pun berdiri dan memperkenalkan diri sebagai petarung garis depan tim ini. Will tersenyum dan berkata bahwa sejak mereka kehilangan Albert, dialah yang mengisi posisi penyerang depan, meski ia sadar itu bukan peran terbaiknya. Selma menepuknya agar tidak terlalu kaku dan bersikap santai saja. Namun, sebelum Orhan sempat duduk kembali, Will langsung bertanya bagaimana ia bisa membunuh naga hitam. Melihat Orhan tampak kurang nyaman,
Selma mengatakan bahwa ia tidak perlu menjawab jika tidak ingin. Tetapi Orhan merasa informasi itu penting, agar mereka berada di pemahaman yang sama. Ia mulai menjelaskan, alasan utama ia mampu mengalahkan naga itu sendirian adalah karena 2 mantra orisinal ciptaannya sendiri. Rain terkejut mendengar bahwa ia menciptakan mantra asli. Mantra pertama bernama Impact, yang mampu meningkatkan efek perlengkapan atau sihir hingga 100 kali lipat. Mantra kedua dapat dilantunkan berkali-kali untuk memperkuat sihir pendukung dan berbagai efek peningkat kemampuan. Dalam pertarungan melawan naga hitam, ia menggandakan efek peningkatan pada dirinya hingga 32 kali lipat. Rain dan Otis terperangah, mantra seperti itu memberinya keunggulan luar biasa atas hampir siapapun. Namun Orhan menjelaskan bahwa mantra itu hanya bisa ia gunakan pada dirinya sendiri, dan tekanan yang ditimbulkan sangat besar sehingga tidak dapat dipertahankan lama. Ia teringat bagaimana pertarungan melawan naga hitam berlangsung terlalu lama, hingga di akhir ia hampir hancur secara fisik. Otis bertanya jika ia sekuat itu, bukankah ia bisa mengisi peran apapun? Namun Orhan mengungkapkan bahwa ia hanya mampu menggunakan sihir tingkat menengah, sekeras apapun ia mencoba. Semua terkejut. Selma tak mengerti bagaimana mungkin seseorang yang mampu menciptakan mantra sendiri justru tak bisa menggunakan sihir tingkat tinggi. Dengan tatapan tertunduk, Orhan mengaku ia pun tidak tahu alasannya. Meski begitu, mantra orisinalnya menutupi kelemahan tersebut sehingga ia tidak menjadi tak berguna. Selma lalu menyampaikan rencananya untuk segera turun ke dungeon agar mereka bisa berlatih kerja sama tim. Namun Orhan mengatakan sebelum itu ia perlu membeli pedang baru. Rain terkejut karena ia belum memesan pedang khusus. Proses pembuatannya bisa memakan waktu berhari-hari. それは大丈夫。俺のは市販品だからすぐ手に入れられる。 Tapi Orhan santai saja. Ia biasa memakai pedang yang dijual bebas di toko. 市販品。オーダーメイドじゃないの？ Semua tercengang. Senjata seperti itu biasanya dipakai petualang pemula, dan sulit dipercaya bahwa sang pembunuh naga menggunakan pedang biasa, bukan buatan khusus. Mereka pun menyeretnya ke pandai besi klan. Sang pandai besi berkata bahwa untuk petarung sekelas Orhan, seharusnya ia menggunakan material dari lapisan dungeon terdalam. Dengan tenang, Orhan mengeluarkan berbagai artefak yang ia peroleh dari kedalaman dungeon, termasuk sisik naga hitam. Seketika suasana membeku. Barulah Orhan sadar, ia telah membuka luka lama. Ia lupa bahwa tim ini pernah dikalahkan oleh naga yang sama, dan kehilangan rekan yang sangat mereka cintai. そうか。みんなは黒竜と戦って敗北した上に仲間まで失った。 Ia hendak meminta maaf, namun Rain berhasil menguasai kembali trauma yang sempat menyeruak. Dengan suara tegas ia berkata bahwa sisik naga hitam itu akan menjadi bahan sempurna untuk menempa pedang yang layak digenggam oleh sang pembunuh naga. 黒竜の鱗なんて使ったら最高の剣ができるよ。ああ。 Keesokan harinya, Orhan dan yang lainnya berkumpul untuk membahas latihan yang akan mereka jalani di dalam dungeon. Orhan bertekad untuk tidak mengecewakan mereka yang telah menerimanya. Selma menjelaskan bahwa mereka akan menuju lantai 86 untuk mencari wol domba. Selain itu, mereka akan memanfaatkan lantai tersebut untuk meningkatkan kerja sama tim. Tak lama kemudian, mereka pun memasuki dungeon dan dibuat takjub oleh pemandangan di lantai 86. Tetapi Selma segera mengingatkan agar mereka tidak lengah. 油断は禁物だぞ。 Meski tujuan utama adalah domba-domba yang jumlahnya melimpah, lantai itu juga menjadi sarang banyak naga tanah yang sangat kuat. Karena misi utama adalah meningkatkan kerja sama tim bersama Orhan, Selma dengan sigap membagi tugas masing-masing anggota. Namun saat tiba giliran Orhan, ia teringat bahwa sebenarnya dia mampu menyelesaikan semuanya sendirian jika mau. Ia pun sempat berkata bahwa bila lebih mudah baginya bertarung sendiri, maka jangan ragu melakukannya. Otis segera menimpali bahwa jika Orhan bertindak sendirian, mereka tidak akan pernah bisa membangun kerjasama dengannya. オーレン君が一人で動いちゃったら連携確認になんないじゃん。 Selma pun tersadar akan kekeliruannya dan meminta maaf. そうだな、すまん。 Rain berkomentar bahwa jarang sekali melihat Selma sampai terdistraksi seperti itu. Tiba-tiba, sebuah bola api melesat ke arah mereka. Dengan mudah Orhan menahannya dan mengingatkan bahwa mereka harus menemukan naga tanah yang menyerang. Tanpa membuang waktu, Otis menggunakan sihir pelacaknya. Orhan sempat kebingungan. Lalu Selma menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan supranatural Otis yang memungkinkannya melacak energi sihir dan menemukan posisi musuh. 見つけたよ。 Dalam sekejap, Otis menemukan lokasi monster tersebut dan menggunakan kilatan cahaya untuk memaksanya keluar dari persembunyian.
Will langsung maju menyerang, sementara Selma memberi isyarat pada Orhan agar memperhatikan kemampuan mereka. Will bukan hanya menahan, tetapi juga meniadakan serangan monster dengan pedang bermata dua miliknya. Senjata yang hampir tak ada orang mampu menggunakannya dengan sempurna. Sementara itu, Rain mulai mengumpulkan kekuatan sihirnya. Dengan dukungan penguatan dari Selma, ia melepaskan sihir ledakan tingkat tinggi yang dalam satu serangan langsung memusnahkan monster tersebut. Explodo! Orhan memuji mereka. Kerjasama mereka begitu mengalir dan padu. Ia terkesan pada kemampuan pelacakan Otis, pertahanan absolut Will, serta sihir tingkat lanjut Rain. Namun yang benar-benar menyatukan semuanya adalah kepemimpinan luar biasa Selma. Ia mengaku memang tak mengharapkan hasil yang lebih rendah dari divisi pertama yang dipimpin olehnya. Pujian itu terhenti ketika dua naga tanah muncul dari balik bebatuan. Momen sempurna untuk menguji kerja sama mereka. Namun tiba-tiba Orhan merasakan sesuatu. Ia berbalik dan menembakkan panah batu ke arah kura-kura raksasa yang sebelumnya tak terlihat. Kini mereka dikepung. Meski begitu, Selma tetap tenang. Ia memerintahkan para lelaki untuk menghadapi kedua naga, memastikan barisan belakang aman. Mereka maju dengan percaya diri, menahan setiap serangan monster. Di saat bersamaan, Selma berkomunikasi secara telepati dengan Orhan. Ia terkejut mengetahui bahwa telepati adalah kekuatan supranatural miliknya, kemampuan yang sangat berguna di medan tempur. Sedikit tersipu, Selma mengarahkan Orhan untuk mengepung naga dari sisi samping. Sementara itu, Rain dan Otis menarik perhatian kura-kura raksasa yang bergerak lambat. Kelambanannya memberi mereka cukup waktu untuk merapalkan sihir tingkat tinggi. Kombinasi serangan mereka pun mengakhiri makhluk itu sepenuhnya. Di sisi lain, dengan bimbingan Selma, Orhan bergerak selaras dengan Will. Mengikuti instruksi dengan presisi, ia menggunakan sihir hentakan dan dalam satu tebasan kuat, memutuskan kedua kepala naga tanah sekaligus. Mereka bersorak merayakan koordinasi yang nyaris sempurna. Saat melanjutkan perjalanan, Orhan mengakui bahwa ia merasa sangat nyaman bersama kelompok itu. Ia menikmati pertarungan tadi dan hampir lupa rasanya bekerja sebagai tim. Yang lain memuji kekuatan sihir hentakannya yang luar biasa. Mereka belum pernah melihat seseorang menghancurkan dua naga tanah dalam satu pukulan. Dengan nada lebih serius, Selma kemudian bertanya, apakah menurutnya mereka siap menaklukkan lantai 92. Orhan menjawab yakin bahwa bahkan tanpa bantuannya pun mereka mampu karena level mereka sudah sangat tinggi. Mendengar itu, Rain tak kuasa menahan air mata. Selama ini mereka berlatih tanpa tahu apakah usaha mereka membuahkan hasil. Orhan membayangkan setelah kehilangan Albert, mereka pasti berlatih hingga kelelahan. Kini, tanpa ragu, mereka sanggup menghadapi naga hitam. Namun, Selma tetap mengingatkan bahwa naga hitam sangatlah kuat. Ia masih mengingat betapa mengerikannya kekuatan makhluk itu. Meski begitu, ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mati lagi dan meminta Orhan terus meminjamkan kekuatannya. Orhan menjawab bahwa ia telah bersumpah melindungi rekan-rekannya. Ia juga bagian dari divisi pertama. Semangat mereka kembali menyala. Setelah perburuan domba selesai dan misi tuntas, beberapa jam kemudian mereka keluar dari dungeon dengan puas. Sebelum berpisah, Orhan bertanya kepada Selma di mana letak departemen eksplorasi karena ia harus pergi ke sana keesokan harinya. Selma menawarkan diri untuk menemaninya karena ia pun memiliki urusan di tempat yang sama. Orhan berterima kasih. Malam itu, mereka mengadakan pesta penyambutan sekaligus perayaan ulang tahun. Di tengah tawa dan kebersamaan, mereka berkata akan melakukan apapun agar Orhan tak pernah menyesal bergabung dengan kelompok itu. Dengan sedikit nada nostalgia, Orhan mengaku bahwa ia sangat menikmati kebersamaan mereka dan ingin terus menjadi seseorang yang berguna. Otis sampai menitikan air mata haru. Ia tak menyangka akan semudah ini akrab dengannya dan merasa sangat bahagia karena mereka bisa begitu selaras. Akhirnya, semua mengaku bahwa sebenarnya mereka sangat gugup saat pertama kali menyusun strategi bersama Orhan. Mereka takut jika melakukan kesalahan sedikit saja, ia akan memutuskan meninggalkan kelompok. Namun kini, ketakutan itu telah sirna. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa mereka adalah satu tim yang tak terpisahkan. Rain berkomentar bahwa tak ada seorang pun yang lebih gugup daripada Selma sendiri. Ia dan yang lain pun menggoda, bertanya apakah Selma punya maksud tersembunyi. 何を言ってるんだ。隠したって丸分かりだよ。
Dengan wajah memerah karena malu, Selma menjawab bahwa ia hanyalah seorang pemimpin yang peduli pada Orhan dan semua orang di sekitarnya. Namun, godaan para gadis itu tak juga berhenti. Karena salah tingkah, Selma meneguk minumannya dalam satu kali tegukan. Di sisi lain, Orhan teringat pesan kakeknya yang selalu berkata bahwa ia kerap menyesali banyak keputusan dalam hidupnya. Meski begitu, ia tak pernah menyesal bergabung dengan klan itu. Malam pun semakin larut. Selma yang kebanyakan minum mulai berbicara sembarangan, memuji Orhan sebagai pria yang sangat tampan. Orhan memintanya berhenti bercanda, tetapi tanpa ragu, Selma malah menyandarkan tubuhnya dan menyentuhnya dengan santai. 私は本気だぞ。そんな表情で近寄られたら意識しちゃうだろう。 Si rambut merah itu benar-benar berbahaya. Lihat saja wajah Orhan yang tampak seperti pemuda polos yang benar-benar kebingungan menghadapi situasi tersebut. Ia bersikeras meminta Selma berhenti bermain-main. Namun Selma hanya tersenyum dan berbisik, "Ah, sayang, aku tidak bercanda." Ia bahkan mengungkapkan bahwa ia telah menunggu hari seperti itu sejak lama. Dan malam itu mereka tak berniat membiarkannya lolos sampai fajar menyingsing. Tiba-tiba Rain muncul dan bertanya apa yang sedang terjadi. Orhan meminta bantuan untuk menghadapi Selma. Tetapi alih-alih menolong, Rain justru ikut menggoda dan memperkeruh suasana. Ia baru panik ketika menyadari keadaan mulai di luar kendali. 私も混ぜて。さらに状況悪化。 Sementara itu, Will dan Otis hanya menonton dengan penuh semangat. Saat Orhan memohon bantuan, Will dengan santai berkata bahwa Orhan terlalu populer, benar-benar seperti seorang superstar. Jadi, mereka akan pura-pura tidak melihat apapun malam itu. Orhan praktis berada di surga, dan bahkan tak tahu bagaimana harus menikmati semuanya. 柔らかくて温かくて。オルくん。アイルン。 Sebelum keadaan semakin melewati batas, ia menggunakan sihirnya untuk menidurkan mereka semua. Ia masih percaya bahwa Selma hanya bercanda. インダクションスリープ。 Dengan lembut, ia berterima kasih atas malam yang menyenangkan itu, lalu pergi menuju kamar Sophia. Mendengar ketukan di pintu, Sophia sempat membayangkan berbagai kemungkinan. Namun, saat membuka pintu dan melihat Orhan berdiri di sana sambil menggendong kakaknya, ia hampir pingsan. Sophia dipenuhi imajinasi liar bahwa mereka telah menghabiskan malam bersama. Tanpa berpikir panjang, Sophia menanyakan hubungan seperti apa yang sebenarnya dimiliki Orhan dengan kakaknya. Orhan menjelaskan seluruh kejadian yang sebenarnya. Dan Sophia menyimpulkan bahwa Selma pasti terlalu banyak minum karena terlihat sangat bahagia. Namun ketika melihat Selma nyaris terus menempel pada Orhan, ia sadar bahwa kakaknya memang benar-benar bersenang-senang. Dengan kesal, ia membangunkan kakaknya dan memerintahkannya untuk segera menjauh dari Orhan. オレンさんに迷惑でしょ。 Kemudian, Selma menjelaskan semuanya. Sophia memahami bahwa kakaknya memang sedang tegang akhir-akhir ini, dan kedatangan Orhan membantu meredakan beban itu. Meski begitu, ia menyarankan agar Selma lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selma mengira nasihat itu hanya untuk menghindari rasa malu, padahal terselip sedikit kecemburuan yang tersembunyi. Di sisi lain, Selma sendiri selalu menganggap adik perempuannya sebagai malaikat kecil. Setelah itu, saat menikmati mandi panjang yang menenangkan, ia merasa sangat bersyukur atas kedatangan Orhan. Dengan kehadiran pria itu di tim, seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia juga teringat situasi canggung malam sebelumnya dan bertekad untuk lebih berhati-hati agar tak menimbulkan salah paham lagi. Bagaimanapun, sebagai kakak, ia seharusnya mendukung cinta pertama adiknya. Setidaknya, itulah yang coba ia yakinkan pada dirinya sendiri. Namun kemudian, keraguan mulai muncul. Ia teringat komentar Rain tentang betapa perhatiannya ia pada Orhan. Mungkinkah apa yang ia ucapkan saat mabuk adalah perasaan yang sebenarnya? Kebingungan pun menyelimuti hatinya. Mungkin itu bukan sekadar kekaguman. 意識していたオレンはあれは私の本音だったのだろうか。